Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jejak Dimensi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung yang berjudul Gancet di Gunung Lawu. Bagaimana keseruan kisah ini? Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Malapetaka terkadang datang tanpa permisi, menyisakan sembilu di relung hati, dan tersisa kenangan perih hingga hidup terasa sepi. Sejatinya manusia tak luput dari persoalan duniawi, bersikap semena-mena dan selalu beranggapan hidup hanya sekali. Pikiran sempit seperti itulah yang justru mengantarkan malapetaka itu datang di kehidupan manusia. Sebab sejatinya hidup adalah sebuah pembalasan. Jika menempuh hal manis, tentu akan menuai hal manis juga. Namun jika sebaliknya, malapetakalah yang justru ada. Bagaimana keseruan kisah ini? Kita simak berikut ini. Namaku Abi. Aku seorang mahasiswa di salah satu kota besar yang ada di Jawa Tengah. Saat ini aku sedang menjalani kesibukan perkuliahan di semester 6. Itu artinya libur semester nanti menjadi libur semester panjangku, sebelum nantinya fokus dengan skripsi dan tugas-tugas lainnya. Di kampus, aku memiliki 6 teman baik. Kami selalu nongkrong di salah satu warung tak jauh dari kampusku. Keenam temanku tersebut, yaitu Husain, Imron, Hasan, Fajar, Tari, dan Dila. Kami bertuju bukan dari satu jurusan yang sama, namun kami bertemu di tempat tongkrongan langganan kami, menjadi akrab sejak maba hingga saat ini. Saat ini kami sudah membuat janji bertemu bersama. Liburan sebentar lagi, itu artinya kami perlu melakukan sebuah agenda untuk mengisi kekosongan liburan semester yang cukup lama. Aku datang lebih dulu di warung, kemudian disusul kedua teman perempuanku. Dan tak lama keempat temanku yang lain pun tiba. Kami memesan makanan dan minuman sebagai teman ngobrol kami kali ini. Oke guys, sebentar lagi kan libur nih semester. Kita liburan yuk. Bolehlah, ide bagus tuh Abi. Apalagi kan kita libur 1 bulan lebih tuh. Sayang lah kalau kita nggak pakai buat healing, ucap Fajar menambahi. Bagaimana kalau ke pantai? Kayaknya pantai di Jogja bagus-bagus tuh, ucap Dila. Gimana kalau naik gunung? Bukan cuma menikmati sunset atau sunrise saja. Kita juga bisa sekalian uji adrenalin kita. Gimana? Ucap si Tari. Asik juga tuh naik gunung. Lama gak naik, kangen oi. Ucap si Imron menimbali perkataan Tari. Ya udah, kalau begitu terserah yang lain aja. Gimana? Gunung boleh, pantai juga oke kalau aku mah. Terserah kalian saja. Ucap Husain, yang terserah kami semua mau kemana. Dia hanya mengikut saja. Aku setuju kalau gunung. Kayaknya seru juga tuh gunung. Ucap si Hasan yang setuju kalau naik gunung. Ya udah, gimana kalau kita lakuin voting? Oke, setuju. Oke, setuju. Setuju saya. Kami pun kemudian melakukan voting untuk menentukan pilihan liburan semester kali ini. Apakah pergi ke pantai atau naik ke gunung? Kalau boleh jujur, aku sendiri lebih memilih untuk naik ke gunung dibandingkan dengan pergi ke pantai. Sebab ketika naik ke gunung, banyak hal menyenangkan dan menantang yang bisa diperoleh. Terlebih lagi naik gunung itu bisa memupuk kekompakan kami berenam. Namun, aku juga tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Aku ingin menghargai semua pendapat dari teman-teman yang lain juga, agar liburan kali ini lebih berkesan dan tanpa adanya penyesalan. Setelah dilakukan voting, sebagian besar temanku memilih untuk naik gunung, dibandingkan dengan pergi ke pantai. Oleh karena itu, kami semua memutuskan untuk naik ke gunung guna mengisi libur panjang kami kali ini. Gunung Lawu kami pilih sebagai tempat tujuan kami, sebab keindahan puncak Lawu menjadi daya tarik tersendiri bagi kami. Selain itu juga jarak yang tidak begitu jauh dari tempat kami saat ini menjadi salah satu pertimbangan lain bagi kami bertujuh. Setelahnya, kami memutuskan untuk naik ke Gunung Lawu esok lusa. Mengingat libur semester baru akan dimulai esok hari,
Dengan waktu yang tidak banyak, kami pun memilih untuk membagi tugas. Pertama, tugas untuk menyiapkan perlengkapan pendakian. Kedua, menyiapkan peralatan camping. Dan terakhir, menyiapkan logistik yang cukup untuk bertuju. Beruntung semua teman-temanku pun sigap untuk bersedia untuk mengikuti arahan yang ada. Sehingga tak butuh waktu banyak untuk menyiapkan segala hal untuk pendakian kali ini. Di tengah perbincangan, Fajar pun mengusulkan sebuah ide yang tak biasa untuk pendakian kami ke Gunung Lawu kali ini. Fajar usul agar kami semua tidak membawa gawai saat mendaki nanti. Tujuannya agar masing-masing dari kami tidak sibuk sendiri dengan gawainya masing-masing. Kami hanya diperbolehkan membawa kamera untuk mengabadikan momen pendakian ini. Awalnya teman-temanku kurang begitu setuju dengan usulan Fajar, namun mereka bersedia untuk mempertimbangkannya. Fajar pun tidak begitu puas dengan jawaban teman-teman itu. Ia ingin teman-temannya langsung menyetujui usulan yang ia berikan tanpa harus mempertimbangkannya lagi. Alhasil, Fajar pun terus membujuk kami semua tanpa henti. Semisal kalian bawa gawe atau handphone masing-masing, pasti pendakian kita akan basi. Kita pasti akan sibuk post foto, post video di media sosial, sibuk update status, sibuk balas pesan teman-teman lain yang penasaran dengan pendakian kita. Terlebih lagi, kita akan sibuk buat kasih kabar bapak sama ibu di rumah. Coba bayangin deh, seribet apa kita nanti ketika naik dan tetap membawa gawainya. Ucap Fajar ada benarnya juga. Terlebih lagi aku dan teman-teman selama ini tidak pernah lepas dari gawai. Hampir 24 jam, gawai tidak pernah jauh dari keberadaan kami. Ini adalah momen yang tepat untuk kami semua lebih mengeksplor alam dengan tidak melibatkan gawai di dalamnya. Usulan Fajar gak ada salahnya juga loh kita terapin. Terlebih lagi, selama ini kita tidak pernah lepas dari gawai. Kita nongkrong aja, pasti ada aja yang sibuk sendiri dengan gawainya. Ini waktu yang tepat untuk kita quality time dengan diri kita sendiri dan juga untuk kita semua. Setelah aku memberikan pandangan perihal usul Fajar kepada teman-teman yang lain, akhirnya mereka semua pun setuju dan sangat tertarik dengan apa yang diusulkan oleh Fajar. Usulan Fajar pun akhirnya berujung kesepakatan. Kami nongkrong sampai petang tiba. Kalau sudah bertemu memang suka lupa waktu, sebab obrolan kami terlampau asik untuk dilewatkan begitu saja. Terlebih lagi setelah ada obrolan perihal pendakian ke Gunung Lawu ini. Aku dan teman-teman sudah mulai membayangkan betapa menyenangkannya pendakian kami nanti. Bahkan aku dan yang lainnya pun mulai tidak bisa lepas dari imajinasi kami perihal keindahan puncak Gunung Lawu. Aku benar-benar sudah tidak sabar menunggu esok lusa. Sama Dil, aku pun sudah tidak sabar. Ngomong-ngomong, kita kan nggak bawa gawe nih. Harus ada di antara kita yang tetap bawa kamera loh. Jangan sampai momen naik kita ke Lawu itu lewat begitu saja. Dari keenam teman-temanku, tidak ada satupun yang memiliki kamera di rumahnya. Beruntung aku memilikinya. Sehingga aku pun menawarkan diri untuk membawa kamera saat pendakian nanti. Kamera dan gawai menjadi dua buah kebutuhan yang tak pernah lepas dariku. Hobiku memotret dan mengambil video mengharuskanku memiliki kamera. Bahkan hampir setiap minggu aku selalu menyempatkan diri untuk hunting bersama teman-temanku yang lain yang juga memiliki hobi yang sama denganku. Kalau masalah kamera, aku ada kok, tenang saja. Dijamin aman. Nanti ambil fotoku yang bagus ya, Bi, pas di puncak Lawu. Oke, aman Dil, tenang saja. Tenang saja Dil, Abi udah pro masalah potret memotret. Ucap Fajar meledekku. Aku pun hanya bisa tertawa membalas ledekan dari Fajar. Malam itu benar-benar menjadi malam terasik sepanjang pertemuan kami bertujuh. Bayangan-bayangan tentang keindahan Gunung Lawu dan juga keindahan tiap tanah yang akan kami pijaki menanti terus membayangi pikiran kami bertujuh. Meskipun pendakian baru akan kami lakukan besok lusa, namun aroma Gunung Lawu sudah hampir di tengah-tengah perbincangan kami. Sontak hal tersebut semakin menambah gairah diri kami bertujuh. Lawu, kami akan datang. Aku berteriak, membakar semangat teman-temanku. Lawu, I'm coming. Semua teman-temanku pun ikut berteriak. Sontak,
Teriakan kami pun menimbulkan gaduh di warung yang kami singgahi itu. Para pengunjung lain pun memandang ke arah kami satu persatu karena teriakan kami. Kami pun hanya membalasnya dengan tertawa lebar, seolah-olah dunia saat itu hanya milik kami bertujuh dan yang lainnya hanya singgah sebentar. Karena hari sudah semakin larut, aku pun memutuskan untuk mengajak semua teman-temanku untuk pulang. Terlebih lagi, esok hari kita harus mempersiapkan segala hal yang akan kami bawa saat pendakian nantinya. Jangan sampai ada satu barang pun yang terlewat. Selain itu, juga aku menyarankan kepada semua teman-temanku untuk meminta izin kepada orang tua mereka perihal pendakian ini. Aku tidak ingin mereka tidak pamit ke orang rumah. Bagaimanapun juga, izin menjadi salah satu hal yang cukup penting demi keselamatan kami semua. Beruntung semua teman-temanku tidak keberatan dengan apa yang aku katakan. Bahkan mereka semua berterima kasih kepadaku karena sudah diingatkan. Karena terlalu bersemangat, mereka sempat lupa dengan izin tersebut. Kami pun berencana untuk bertemu lagi esok hari untuk membicarakan perkembangan persiapan kami semua. Kami pun sepakat untuk bertemu di warung yang sama, di jam yang sama pula, karena kami sudah begitu akrab dengan pemilik warung. Tentu ia tidak keberatan dengan keberadaan kami yang berisik dan kerap kali menimbulkan kegaduhan. Keesokan harinya, seperti biasa aku datang di paling awal dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Disusul dengan 2 perempuan perkasa di gerombolan kami, dan terakhir keempat lelaki yang sangat hobi terlambat. Gimana nih? Persiapan aman? Logistik aman dong. Aku dan Dila sudah belanja tadi pagi dan semuanya sudah lengkap. Oh, baguslah. Kalau perlengkapan naik gimana nih? Aman. Semuanya sudah aku pinjam tadi pagi. Perlengkapan camping juga aman dong pastinya. Oh, bagus. Udah siap semua ya berarti ya? Iya, Bi, aman semua, Bi. Tenang saja. Setelahnya, aku pun mulai memperbincangkan perihal pemberangkatan di hari esok. Sebab semuanya harus dipikirkan sedari sekarang. Dari mulai tempat berkumpul, kendaraan untuk pergi ke base camp Lawu, dan base camp mana yang akan menjadi tujuan pendakian kami nantinya. Fajar pun menawarkan diri untuk berkumpul di rumahnya, mengingat rumahnya esok hari akan sepi, sehingga kami semua bisa leluasa berada di sana sebelum nantinya bergegas untuk pergi ke base camp Lawu. Kami semua setuju dengan tawaran Fajar, dan lokasi pertemuan kami pun disepakati di rumah Fajar. Perihal kendaraan, kami sepakat untuk menggunakan angkutan umum. Selain biaya yang lebih ringan, kami juga bisa lebih menikmati perjalanan sebelum pendakian. Asal kami semua harus konsisten untuk datang tepat waktu agar terhindar dari keterlambatan bus. Beruntung semua teman-temanku menyanggupinya dan akan datang lebih awal, tidak seperti biasanya. Pendakian via Candi Ceto. Jalur tersebut menjadi pilihan kami untuk melakukan pendakian menuju puncak Lawu. Tak ada alasan khusus mengapa kami memilih jalur tersebut, hanya karena Imron, salah satu teman kami yang pernah melaluinya. Sehingga kami semua pun ya sepakat untuk melakukan pendakian via Candi Ceto. Setelah semuanya sepakat dengan perbincangan kami kali ini, kami pun memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing sebelum hari mulai petang. Aku ingin semua teman-temanku bisa beristirahat lebih awal agar keesokan harinya mereka semua bisa memiliki kondisi yang cukup prima untuk nantinya melakukan pendakian ke puncak Gunung Lawu. Besok ketemu tepat jam 1 pagi di rumah Fajar. Jangan sampai terlambat ya. Tenang, Bi, kami semua akan on time. Kalau kita berdua mah nggak perlu diraguin lagi ya, Bi, ucap Tari dan Dila, karena dia sering datang tepat waktu. Iya, Dil, aku mau percaya sama kalian. Aku pun bergegas untuk kembali ke rumah. Aku lupa belum meminta izin kepada bapak dan ibu perihal pendakian ini. Melakukan pendakian ke puncak gunung bukanlah hal baru bagiku. Ini menjadi pendakianku yang ke-7. Kedua orang tuaku pun sudah paham dengan salah satu kesenanganku ini. Sehingga aku tidak perlu khawatir perihal izin, sebab aku tidak pernah satu kali pun melupakannya. Dan benar saja, saat aku mencoba izin kepada mereka langsung paham dengan rencanaku tersebut.
dan keduanya pun mengizinkannya. Bapak dan ibu hanya berpesan agar aku bisa jaga diri, jaga sikap, dan jaga lisan saat pendakian nantinya. Sebab malapetaka bisa saja datang jika aku tidak membentenginya dengan sopan santun. Maka tidak akan ada lagi perlindungan dari diriku. Itu pesan yang selalu bapak dan ibuku sampaikan kepadaku setiap kali aku akan melakukan sebuah pendakian. Aku sangat beruntung memiliki orang tua yang begitu pengertian dengan kesenangan anaknya. Aku pun selalu berusaha untuk menjaga kepercayaan mereka, tidak berbuat semena-mena menjadi bekal utama bagiku. Aku sudah tidak sabar menunggu esok hari. Bukannya hanya aku saja yang sudah tidak sabar, keenam temanku pun memiliki perasaan yang sama. Terbukti, satu persatu dari mereka mengirim kami pesan melalui WhatsApp grup perihal perasaan mereka masing-masing yang sudah tidak sabar menunggu hari esok tiba. Mereka benar-benar bersemangat untuk pendakian ini. Meskipun pendakian ini bukan pendakian pertama kali bertuju, tetap saja rasanya masih sama seperti pendakian pertama kali. Kala itu kami berhasil menaklukkan puncak tertinggi di Jawa Tengah, yaitu Gunung Slamet. Setelah itu, kami selalu haus akan sebuah pendakian, sehingga tidak heran pendakian ke Gunung Lawu ini sangat kami nantikan. Hari pendakian pun tiba. Aku datang lebih dulu di rumah Fajar. Seperti biasa, aku adalah orang yang bisa dibilang paling on time dibandingkan dengan yang lainnya. Janji temu pukul 1 pagi, maka aku akan datang 15 menit lebih awal. Sementara teman-teman yang lain terkadang datang tepat di jam kesepakatan, terkadang juga lebih dari itu. Aku sudah terbiasa dengan hal begitu. Namun, kali ini terlihat berbeda. Hampir dari kelima temanku yang lain datang 5 menit sebelum jam 1 pagi. Aku benar-benar lega karena hal tersebut. Itu artinya mereka semua benar-benar menepati ucapannya masing-masing. Di rumah Fajar, kami kembali mengemasi barang-barang logistik yang akan kami bawa untuk pendakian. Dari mulai perlengkapan pendakian, perlengkapan camping, sampai perlengkapan makan dan minum kami cek kembali untuk menghindari persoalan seperti barang yang tertinggal atau yang lainnya. Aku pun kemudian mengelompokkan keril-keril yang dibawa oleh teman-temanku di satu titik untuk memudahkan kami di dalam pemberangkatan nantinya. Kebetulan kami akan diantar oleh saudara Fajar menggunakan mobil menuju terminal. Tak lama menunggu, mobil saudara Fajar pun tiba. Di sini aku dengan yang lainnya bergegas untuk memindahkan tas-tas yang akan kami bawa ke dalam mobil itu. Namun hal aneh terjadi di sini. Ketika aku hendak memindahkan keril milik si Fajar ke dalam mobil, aku merasa tas miliknya tersebut sangatlah berat. Sontak aku pun berpikir kalau packingan Fajar itu berantakan. Aku pun benar-benar penasaran. Lantas, tanpa meminta izin kepada Fajar terlebih dahulu, aku pun membuka tas keril milik Fajar dengan segera. Betapa kagetnya aku ketika mendapati isi di dalam tas milik Fajar. Ternyata isinya adalah minuman keras. Tidak tanggung-tanggung, di dalam tas Fajar itu ada banyak minuman keras dengan jenis-jenis yang berbeda-beda. Ada 2 botol ciu, 3 botol anggur merah, dan 1 botol vodka. Aku pun berpikir bahwa tindakan Fajar adalah tindakan yang salah. Jancuk, Fajar itu gimana sih ini? Kita itu mau naik gunung bukannya mau pesta miras. Aku naik pitam. Meskipun aku sedang naik pitam, aku mencoba untuk memelankan suara marahku agar hal tersebut tidak didengar oleh teman-temanku yang lain. Jika temanku yang lain mengetahui hal ini, tentu mereka akan bersikap sama sepertiku. Aku pun kemudian bergegas untuk memanggil Fajar. Aku mengajaknya untuk bicara empat mata perihal hal ini. Melihat wajahku yang musam dan secara tiba-tiba memanggilnya untuk berbicara empat mata, Fajar terlihat gelisah. Terlebih lagi, ia melihat kondisi tasnya berantakan pada saat itu. Waduh, gawat. Sepertinya Abi sudah tahu ini. Fajar berucap lirih, namun aku mendengarnya. Meskipun ia gelisah, namun ia berjalan ke arahku dengan sikap santai. Bahkan ia pun tersenyum-senyum sepanjang jalan. Iya, Bi, kenapa? Aku mau bicara Jar sama kamu. Aku pun membawa Fajar untuk pergi menuju ke ruang dapur. Di sana aku berusaha untuk mengendalikan emosiku. Aku tidak ingin karena persoalan ini rencana kami naik ke Gunung Lawu itu menjadi berantakan. Akhirnya, aku pun mencoba
menginterogasi Fajar dengan penuh kesabaran. Meskipun rasanya aku sangat ingin mencabik-cabik wajahnya. Gini Jar, kamu tahu apa yang salah dalam diri kamu? Miras. Lah, kamu langsung feeling tanpa aku beritahu kamu. Itu artinya perbuatan kamu itu keliru loh Jar. Gak ada yang keliru kok Bi. Aku bawa apa yang aku butuhkan. Lagian miras gak bakal bikin kita semua celaka kok. Tentu dengan miras kondisi badan kita akan selalu fit dan tidak akan terjadi hipotermia nantinya. Jar, kita itu mau naik gunung, bukan mau pesta miras. Kita itu tahu loh Jar. Kita itu tahu dilarang membawa miras saat naik ke gunung. Terlebih lagi gunung yang akan kita daki itu adalah Gunung Lawu. Kita bertujuh bisa celaka nantinya Jar. Bukannya meminta maaf dan merasa bersalah akan hal tersebut, Fajar justru bersikap acuh tak acuh. Ia merasa tindakannya benar dan tidak menyalahi kesepakatan. Sebab kesepakatan kami bertujuh sebelum naik hanyalah tidak diperbolehkan membawa handphone atau gawe, bukan tidak diperbolehkan untuk membawa miras. Sehingga menurut Fajar, tindakannya membawa miras tindakan salah dan tidak menyimpang dari aturan yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Namun seharusnya Fajar sudah berpikir jernih. Meskipun hal itu tidak ada di dalam kesepakatan kami bertujuh, setidaknya ia tahu bahwa miras adalah hal yang salah dan tidak perlu dituliskan ataupun disepakati terlebih dahulu. Sepertinya suara ribut antara aku dan Fajar terdengar hingga keluar, meskipun aku sudah berusaha untuk memelankan suaraku. Imron dan juga Husen datang menghampiriku dan juga Fajar yang belum mereda saat itu. Kenapa Bi? Kok ribut-ribut? Suaranya kedengeran banget loh dari depan, kata si Husen. Sontak aku pun langsung menjelaskan kepada Imron dan Husen perihal miras yang ada di dalam tas Fajar yang akan dibawanya naik ke puncak Gunung Lawu. Aku juga menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Fajar adalah keliru. Tidak sepantasnya seorang pendaki berpesta miras saat melakukan pendakian. Terlebih lagi kami semua akan naik ke Gunung Lawu. Jangankan pesta miras, perempuan yang sedang haid, saya diwanti-wanti agar tidak mendaki. Ini sama saja Fajar menantang penghuni Lawu. Namun setelah aku menjelaskan semuanya kepada Imron dan Husen, nampaknya respon mereka tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Keduanya justru membela Fajar, terlebih lagi si Imron. Sepertinya Imron sudah mengetahui jika Fajar akan membawa banyak miras naik ke Gunung Lawu. Keduanya berdalih bahwa barang yang dibawa oleh Fajar milik pribadi dan tidak sepantasnya kami semua ikut campur akan barang pribadi yang akan dibawa oleh Fajar. Yang terpenting, tidak menyalahi kesepakatan bersama yang tidak diperbolehkan membawa handphone saat pendakian gunung ini. Karena aku sudah kesal dan muak mendengar semua pembelaan yang diucapkan oleh Fajar dan yang lain, akhirnya aku pun memilih untuk bungkam dan tidak melanjutkan ucapanku. Aku pun meninggalkan mereka bertiga dengan perasaan yang kecewa. Belum juga memulai pendakian, namun rasanya sudah benar-benar berbeda. Aku sudah tidak lagi respek kepada teman-temanku itu, melainkan yang tersisa hanyalah kekecewaan. Gini aja, yang penting, aku sudah berusaha mengingatkan kalian. Jika saat pendakian nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, aku harap kalian bertiga tidak melibatkan yang lain. Ucapku dengan tegas kepada 3 temanku itu. Setelahnya, aku pun meminta semua teman-teman yang lain untuk bersiap masuk ke dalam mobil, karena perjalanan menuju terminal yang ada di kota es itu akan dimulai. Dan kemudian kami akan melanjutkan perjalanan menuju Gunung Lawu dengan menggunakan bus umum. Sesaat sebelum kami semua naik ke dalam mobil, orang tua Fajar pun tiba. Aku pun mengajak teman-teman yang lain untuk berpamitan terlebih dahulu kepada mereka, selagi kami bertemu sekaligus meminta doa restu agar kami bertujuh bisa diberikan keselamatan sedari pendakian hingga turun kembali nantinya. Bu, Pak, kami pamit dulu ya. Kami mau naik ke Lawu. Iya, hati-hati ya kalian semua. Jaga sikap, jaga ucapan. Jangan berbuat aneh-aneh di Lawu nanti ya. Iya Pak, insya Allah. Pesan yang diucapkan kedua orang tua Fajar tidak jauh berbeda dengan pesan orang tuaku kepadaku. Memang sangatlah penting menjaga sikap dan lisan saat melakukan pendakian. Sebab kami semua akan berada di alam yang tidak biasa kami pijaki.
Tentunya tata krama dan sopan santun sangatlah dijunjung tinggi untuk bisa saling menghormati antara sesama makhluk Allah. Setelah berpamitan satu persatu dari kami pun naik ke dalam mobil dan perjalanan pun dimulai. Tak butuh waktu lama untuk bisa sampai di terminal kota, sebab jarak rumah Fajar dengan terminal hanya sekitar 1 jam jika ditempuh dengan menggunakan mobil. Sesampainya di terminal, kami bergegas untuk mencari bus yang mengarah ke Gunung Lawu, terutama yang mengarah ke jalur pendakian Candi Ceto. Kami pun segera menemukannya. Bus tersebut hampir berangkat. Beruntung kami tidak tertinggal bus saat itu. Kami pun langsung bergegas naik ke dalam bus. Setelahnya, bus pun langsung berangkat. Les! Di sepanjang jalan, aku masih teringat dengan miras-miras yang ada di dalam tas milik Fajar. Aku masih tidak habis pikir dengan jalan pikiran Fajar yang tidak biasa. Jika memang mau pesta miras, mengapa harus naik ke Gunung Lawu? Bukannya bisa dilakukan di tempat lain selain di gunung. Selain itu juga, aku masih kecewa dengan Husein dan juga Imron yang jelas-jelas lebih membela Fajar dibandingkan denganku. Padahal mereka jelas tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Fajar adalah perbuatan yang keliru. Setidaknya mereka berdua ya bisa memihakku lah di dalam situasi seperti ini. Namun pada kenyataannya, semuanya berbalik arah. Aku terus berusaha untuk meredam emosiku, yang sebetulnya saat itu aku ingin meledak. Namun, jika aku tidak menahannya, ya kasihan teman-teman yang lain lah, yang tidak tahu apa-apa. Sedangkan aku sangat paham betapa exitnya teman-teman yang lain saat mendengar rencana pendakian ke Gunung Lawu ini. Aku tidak ingin mengacaukan segalanya. Perjalanan di pagi buta menjadi keharusan bagi kami karena kami mengejar waktu pagi untuk pendakian. Selain itu juga kami harus menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota menuju Karanganyar. Perjalanan menuju ke Karanganyar memakan waktu kurang lebih 5 jam. Sehingga jika kami berangkat tepat di jam 1 pagi, maka kami akan sampai di sana kurang lebih jam 6 pagi. Wajar saja jika kami cukup kesulitan untuk mencapai bus di terminal yang mengarah ke Karanganyar. Beruntung, kami masih bisa mendapatkannya meskipun harus bersusah payah terlebih dahulu. Di sepanjang perjalanan, kami bertuju memutuskan untuk beristirahat. Kami memanfaatkan waktu yang sebentar itu untuk tidur, setidaknya agar tubuh kami kembali fresh ketika sampai di Karanganyar. Tak ada satupun di antara kami bertuju yang tidak tidur saat itu. Untung saja sebelum aku tertidur, aku lebih dulu memberitahukan kepada sopir bus agar membangunkan kami setibanya di Karanganyar, sehingga kami tidak khawatir akan terlewat dari tujuan kami. Tepat di jam 6 pagi, kami sampai di Karanganyar, jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Kami memutuskan untuk mampir terlebih dahulu ke salah satu warung yang letaknya tidak begitu jauh dari base camp pendakian Gunung Lawu. Perut yang sudah keroncongan sudah menanti untuk segera diisi. Dalam kondisi ini, aku sudah sedikit melupakan persoalan perihal miras yang ada di dalam tas milik Fajar. Aku berusaha dengan keras untuk menepis pikiran-pikiran buruk yang terus bersarang di otakku. Kita mampir ke warung ya? Setidaknya kita harus isi perut dulu. Oke, setuju. Aku udah lapar banget nih. Iya, Dil. Sama. Aku juga udah haus. Kami semua pun bergegas untuk masuk ke dalam warung dan memesan semua makanan dan minuman yang benar-benar kami inginkan. Setelahnya kami pun langsung menyantapnya dengan sangat lahap. Setelah jam menunjukkan pukul 8 pagi, kami pun mulai bersiap-siap untuk melakukan pendakian ke puncak Gunung Lawu via jalur Candi Ceto. Sebelum itu, aku mengajak semuanya untuk memanjatkan doa terlebih dahulu untuk keselamatan kami semua. Setelahnya, perjalanan pun kami mulai. Dalam pendakian ini, aku bertindak sebagai leader. Aku berjalan di urutan paling depan disusul oleh Imron, dilanjutkan dengan 2 perempuan Tari dan Dila, dan disusul oleh teman laki-laki yang lain, dan posisi paling ujung adalah Fajar. Sebagai leader, aku juga yang mengurus perizinan pendakian kami di base camp pendakian Gunung Lawu. Aku menulis semua nama yang turut serta dalam pendakian ini. Jumlahnya 7 ya? Iya bang, kami ber-7. Awas ganjil, mending salah satu dari kalian ber-7 membawa tongkat agar jumlah ganjil kalian tidak kentara. Loh, memang pengaruh ya bang, jumlah ganjil dan tongkat yang abang bilang itu?
Ya percaya gak percaya toh bang, terserah jenengan saja. Meskipun aku tidak begitu percaya dengan ucapan penjaga base camp tersebut, namun aku berusaha untuk mengikuti saran yang diberikannya. Setidaknya mereka jauh lebih paham tentang Lawu dibandingkan dengan kami. Jadi, tidak ada salahnya jika aku mengikuti saran dari mereka, meskipun hati berkata tidak percaya. Lantas aku pun bergegas untuk mencari ranting kayu di sekitar base camp. Setelahnya aku bawa ranting itu bersamaku sepanjang pendakian. Kenapa kamu nyari ranting kayu, Bi? Iya Tar, aku manut kata penjaga base camp itu. Entah percaya atau nggak percaya, ya aku manut sajalah. Aku tidak begitu menghiraukan ucapan teman-temanku yang lain perihal jumlah ganjil dan ranting pohon yang aku genggam saat ini. Sebab niatku hanya menjaga semua teman-temanku tetap berada dalam kondisi aman. Aku tidak ingin hal buruk terjadi dalam pendakian ini. Oleh karena itu, aku sebisa mungkin berusaha untuk meminimalisir kemungkinan buruk yang mungkin saja bisa terjadi di dalam pendakian ini. Sehingga apa yang disarankan sebisa mungkin aku ikuti selama hal tersebut masih ringan dan masih bisa untuk diikuti. Awal pendakian, jalur yang kami lewati masih sangat landai. Bahkan kami melewati kawasan wisata yang tentunya membuat kami benar-benar excited. Terlebih lagi, suasana pagi semakin menambah semangat kami. Setelah kami berjalan kurang lebih 500 meter dari pos perizinan, kami sampai di Candi Ketek, salah satu objek wisata yang ada di jalur pendakian Lawu via Candi Ceto. Kawasan Candi Ketek ini merupakan situs purbakala yang bentuknya menyerupai piramid berundang. Reruntuhan candi ini memiliki 4 teras yang bertingkat dan berhadap ke arah barat. Masing-masing teras dihubungkan dengan undakan batu. Sangat disayangkan jika kami hanya melewati saja ketika melihat keindahan Candi Ketek. Oleh karena ini, di sini kami melihat-lihat sejenak keindahan Candi Ketek. Tak lupa kami bersuah foto di sana untuk mengabadikan momen kami di Candi Ketek ini. Semua teman-temanku begitu bersemangat ketika bersuah foto di balik keindahan Candi Ketek ini. Setelah selesai bersuah foto, aku melihat kembali hasil gambar yang diambil. Rasanya ada yang janggal ketika aku melihat-lihat hasil foto kami. Di sisi sebelah kiri kami rasanya ada bayangan bias yang tidak sengaja tertangkap oleh kamera. Namun ketika aku lihat lagi ke sisi tersebut, secara langsung tidak ada bayangan apapun. Aku pun mencoba untuk menunjukkan kepada teman-teman yang lain perihal bayangan bias dalam foto kami. Kalian nampak ada yang aneh nggak dari foto ini? Ada bayangan bias di sisi sebelah kiri tempat di samping fajar itu. Mungkin itu hanya pantulan cahaya aja kali, Bi. Apalagi kan matahari lagi mau naik ini. Jadi wajar aja lah ada bayangan itu. Benar itu kata Tari, jangan dianggap serius, Bi. Ucapan mereka ada benarnya juga. Mungkin memang itu cahaya hanyalah pantulan dari cahaya sinar matahari pagi. Aku pun tidak begitu memusingkan hal tersebut setelahnya. Meskipun dalam hati kecilku aku merasakan ada yang janggal, namun aku berusaha untuk menepisnya. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos pertama Gunung Lawu. Jalur pendakian menuju pos 1 itu berupa jalan setapak dengan sedikit vegetasi terbuka. Dan di sepanjang jalur banyak sekali pipa-pipa air yang digunakan oleh masyarakat di sekitar Gunung Lawu. Setelah 1 jam perjalanan, mereka pun akhirnya sampai di pos 1 yang biasa disebut dengan Mbah Branti. Pos ini berupa tanah lapang dengan shelter kecil. Lantas kami semua pun memilih untuk berhenti sejenak di pos ini untuk sekedar minum dan memakan cemilan yang kami bawa dari dalam tas. Kita istirahat dulu di pos 1 ini sebentar ya. Setelahnya kita lanjut lagi ke pos selanjutnya. Aku berucap memberi arahan kepada yang lain. Kami memang tidak begitu terburu-buru dalam pendakian ini. Kami memilih untuk melakukan pendakian santai. Selain untuk bisa menikmati keindahan sepanjang jalur pendakian Gunung Lawu, kami pun berusaha untuk mengimbangi teman-teman yang lain, terutama yang perempuan, yaitu Dila dan Tari. Meskipun ini bukan pendakian pertama bagi keduanya. Setelah beristirahat beberapa waktu, kami pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya, yaitu pos 2. Jalur pendakian dari pos 1 menuju pos 2, trek yang kami pijaki mulai perlahan-lahan menanjak dari sebelumnya. Jalur vegetasi di sepanjang jalur menuju pos 2 juga terbuka. Tidak ada keganjilan atau kejanggalan di sepanjang perjalanan dari pos 1 menuju pos 2.
Suasana saat itu pun sangat cerah, dengan banyaknya suara kicauan burung yang membersamai perjalanan kami bertuju. Terkadang juga ada beberapa pendaki lain yang melewati kami, ada pula yang kami lewati. Gunung Lawu memang tidak pernah sepi peminat, sehingga tidak heran jika kami beberapa kali bertemu dengan pendaki-pendaki lain, saling melempar senyum, dan saling bertegur sapa sama pendaki yang lainnya. Di sepanjang perjalanan menuju pos 2, Fajar terus mengeluhkan rasa lelahnya. Keringatnya bercucuran kemana-mana, tidak seperti teman yang lain. Wajar saja, ada 6 botol minuman keras di ranselnya. Maka tidak heran jika ia dengan mudahnya kelelahan, meskipun kami belum sampai di pos 2. Capek banget aku. Sejujurnya, aku kesal dengan keluhan Fajar itu. Dia yang nekat bawa minuman keras ke atas. Dia juga yang mengeluhkan rasa lelah di pundaknya karena minuman yang dibawanya itu. Namun aku berusaha untuk menutupi kekesalanku tersebut. Dila yang tak lain adalah kekasih Fajar pun mencoba mendekat ke arahnya dan melemparkan perhatian kepada si Fajar. Tak lupa ia memberikan minuman kepada Fajar untuk sekedar menghilangkan rasa lelah yang dirasakannya. Kami semua sudah memaklumi sikap keduanya yang kerap kali melempar kemesraan di sembarangan tempat. Wajar sajalah, keduanya sudah menjalin hubungan cukup lama, sehingga aku dan teman-teman yang lain sudah tidak begitu risih dengan kemesraan keduanya yang kerap kali saling melempar perhatian satu sama lain. Tepat di jam 11 siang, kami pun akhirnya sampai di pos 2, pos yang lebih dikenal dengan sebutan pos Brakseng. Di pos ini ada sebuah pohon yang konon dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Pohon tersebut sangatlah besar dan menjulang tinggi, serta di bagian pohon itu, dililih oleh kain berwarna putih, sangat mirip dengan kain mori, kain yang biasa digunakan untuk membungkus jenazah. Aduh, kenapa aku sedikit merinding ya di sini? Iya Bi, sama. Aku juga merasa merinding di sini. Lebih baik kita jangan berlama-lama di sini ya. Iya Mron, aku setuju. Kita kan sudah rehat sebelumnya di pos pertama tadi. Lebih baik kita langsung lanjut ke pos selanjutnya aja. Gimana? Iya Bi, aku setuju. Tapi aku lelah banget. Ranselku benar-benar berat. Siapa suruh kamu bawa barang gak bener itu? Ucapku kesal pada Fajar. Aku berucap dengan suara yang lirih, agar tidak didengar oleh teman-teman yang lain, yang belum tahu jika Fajar membawa minuman keras saat ini. Karena semua teman-teman setuju untuk lanjut naik, kami pun bersiap abai dengan keluhan Fajar tersebut. Perjalanan menuju pos-pos selanjutnya pun kami lanjutkan. Singkat cerita, perjalanan dari pos 2 hingga pos ke-5, tidak ada satupun kejadian janggal yang menghampiri perjalanan kami. Semuanya berjalan lancar, sesuai dengan apa yang kami pikirkan dan kami rencanakan sebelumnya. Saat tiba di pos 5, yaitu pos yang lebih dikenal dengan sebutan pos Bulak Peperangan, kami bermaksud untuk mendirikan tenda untuk beristirahat di sana. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Itu artinya kami semua sudah menempuh perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Kurang lebih 9 jam perjalanan kami sudah melalui. Dan setelah ini masih ada beberapa pos lagi yang harus kami pijaki sebelum nantinya sampai di puncak Lawu saat petang hari. Di pos 5 ini, kami bergegas untuk membangun 2 tenda. Satu tenda untuk laki-laki dan satu lainnya tenda untuk perempuan. Lokasi pendirian tenda yang kami pilih cukup jauh dari kerumunan pendaki-pendaki lain. Sebab Fajar tidak ingin pendaki-pendaki lain mengetahui bahwa ia akan melakukan pesta miras di sana. Awalnya aku menentang hal tersebut, namun aku kalah dengan suara-suara yang lebih memihak kepada Fajar dibandingkan memihak denganku. Setelah selesai mendirikan tenda, kami bertujuh pun berkumpul di satu titik. Kami mulai menyiapkan makanan dan minuman untuk kami santap. Lapar dan dahaga benar-benar sudah menyerang tubuh kami. Wajar saja, kami sudah berjalan cukup jauh dan cukup lama. Tentu hal tersebut sangatlah melelahkan, sehingga kami membutuhkan asupan makanan untuk mengembalikan stamina kami. Saat hari sudah mulai petang, Fajar pun tiba-tiba saja mengeluarkan minuman keras dari ransel miliknya. Sontak hal tersebut benar-benar membuat kaget teman-teman yang lain yang belum mengetahui jika Fajar membawa miras. Terlebih lagi Dila, kekasihnya Fajar. Ia tidak tahu
dan tidak menyangka jika kekasihnya tersebut membawa miras saat mendaki. Loh, kamu sehat, Jar? Ke gunung kok bawa miras segala kamu? Ucap Dila kekasihnya Fajar dengan sangat kesal. Bener-bener ngaco si Fajar ini. Mau naik apa mau pesta miras? Disambut oleh suara Tari yang tak kalah kesal dari Dila. Bukannya merasa bersalah, Fajar justru melempar candaan dengan mengajak keduanya untuk berpesta miras dengannya. Aku benar-benar semakin tidak paham dengan jalan pikiran Fajar. Dan anehnya, Hasan yang baru tahu perihal hal ini pun tidak melihat kaget. Sepertinya memang mereka semua benar-benar memiliki niat untuk berpesta miras di Lawu ini. Fajar, Husen, Hasan, dan Imron pun lantas membuat api unggun tak jauh dari tenda kami. Setelahnya Fajar bergegas untuk mengeluarkan 1 botol miras untuk mereka berpesta. Mereka sempat menawariku, namun dengan tegas aku menolaknya. Niatku datang ke Gunung Lawu untuk bersenang-senang menikmati alam, bukan malah bersenang-senang berpesta minuman seperti yang saat ini mereka lakukan. Aduh, lebih baik aku masuk tenda aja kali ya. Aku setuju dengan Abi. Lagian kalian loh, ada-ada aja. Bukannya menikmati alam, malah menikmati minuman. Ucap Tari dengan kesal. Dia mendukungku. Tari dan Dila pun bergegas untuk masuk ke dalam tenda perempuan, sama sepertiku. Mereka menunjukkan kekesalannya kepada Fajar, yang justru mengacaukan pendakian kali ini. Namun Fajar dan ketiga teman yang lain tidak bergeming sedikit pun. Mereka justru semakin larut dalam pesta yang mereka hadirkan di tengah pendakian. Keempat-empatnya berpesta miras hingga tengah malam. Bahkan mereka sampai menghabiskan 3 botol minuman keras dalam waktu yang benar-benar singkat. Sesaat sebelum aku masuk tenda, aku merasa ada banyak mata yang sedang mengawasi kami bertujuh. Entah mata-mata itu mengawasi Fajar dan ketiga teman yang lain yang sedang pesta miras, atau mengawasi kami semua. Aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya dan menganggap itu hanyalah perasaanku saja. Akhirnya aku pun masuk ke dalam tenda dan memilih untuk beristirahat. Dari dalam tenda, aku mendengar Fajar dan yang lainnya asik dengan pesta terlarangnya tersebut. Keempat temanku itu tidak sedikit pun merasa bersalah dengan apa yang sedang mereka lakukan. Satu hal yang aku khawatirkan yaitu ada penghuni Lawu yang tidak terima dengan apa yang mereka lakukan. Lantas terjadi malapetaka yang tidak hanya mengenai keempat, melainkan kami semua. Aku hanya bisa berdoa, meminta pertolongan kepada Allah, agar kami bertujuh selalu dilindungi dari mara bahaya yang mungkin mengintai kami selama perjalanan di Gunung Lawu ini. Hari sudah semakin larut, aku pun memutuskan untuk tidur terlebih dahulu dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Pagi pun tiba, sinar matahari masuk melalui sela-sela lubang tenda kami. Aku bangun paling awal dibandingkan dengan yang lainnya. Aroma minuman keras masih tercium begitu pekat. Aku merasa tidak nyaman karena hal tersebut, namun aku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa selain mengamati dan mengamatinya. Aku kemudian bergegas untuk membangunkan semua teman-temanku, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Membangunkan mereka tidak sesulit itu. Setelahnya kami pun bekerja sama untuk membuat makanan untuk kami santap sebagai sarapan di pagi hari. Rasanya lapar sudah tidak mampu lagi kami tahan. Secangkir kopi menemani santapan pagi kami, menambah suasana syahdu di Gunung Lawu. Kami semua pun sangat menikmati suasana pagi di Gunung Lawu ini. Setelah ini kita lanjut ke puncak Hargodomila ya. Kalian siap-siap. Rasanya benar-benar lelah, Bi. Nanti pelan-pelan saja ya. Kalian terlalu banyak minum. Jadi gak heran kalau sekarang kalian merasakan lelah yang hebat. Udah deh, Bi. Mulai lagi kan? Iya ya. Setelah semuanya selesai, kami semua pun langsung mengemasi barang-barang pribadi kami. Kami hendak bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Ini menjadi momen yang paling kami tunggu-tunggu. Puncak sudah ada di depan mata kami. Kami sudah tidak sabar untuk menikmati keindahan Lawu dari atas sana. Karena tidak ada kejanggalan sedikit pun, Fajar pun merasa firasat burukku dan kecemasanku itu sia-sia. Tuh kan, Bi, kita udah mau sampai puncak dan gak ada hal aneh bukan? Jumlah ganjil, bawa miras, sama pesta miras di Lawu pun tidak mengundang malapetaka datang. Makanya, lain kali kamu jangan terlalu parno deh. Aku kan hanya ingin menjaga kita semua dari hal buruk. Kalau nyatanya semua baik-baik saja ya, aku juga merasa lega lah. Itu artinya
Allah masih sayang sama kita semua. Sebetulnya aku merasa kesal dengan apa yang diucapkan oleh Fajar. Ia seolah-olah menunjukkan kesombongannya dan membenarkan perbuatan kelirunya. Karena aku kesal, aku justru berharap ada hal yang janggal yang datang menghampiri kami dalam pendakian ini. Setidaknya agar semua teman-temanku bisa berpikir jernih dan tidak lagi menyombongkan kesalahannya seperti yang dilakukan oleh Fajar. Karena tidak ingin mengambil pusing omongan Fajar, aku pun kemudian mengajak semua teman-teman untuk bergegas pergi menuju puncak. Tak butuh waktu lama untuk kami sampai di puncak. Di sana kami pun langsung bersuah foto, sepuas-puasnya mengambil foto, mengambil momen yang sangat jarang kami temui di sana. Kami semua bersenang-senang di puncak. Tidak ada hal janggal sedikit pun yang terjadi sepanjang perjalanan kami menuju puncak. Kami cukup lama berada di puncak. Kami benar-benar menikmati waktu kami di sana sebaik mungkin. Akhirnya, kita semua berhasil menaklukkan puncak. Iya, Dil. Aku juga senang banget. Ternyata aku bisa, Dil. Senyumku pun sumringah di sini. Aku juga berusaha sebisa mungkin melupakan persoalan-persoalan yang terjadi sebelumnya. Banyak sekali swafoto yang kami ambil bertujuh. Dan saat aku mengecek kembali hasil foto, semuanya nampak bagus. Dan tidak ada hal seperti saat kami bersuah foto di Candi Ketek. Sepertinya semua memang berjalan seperti apa yang sudah kami rencanakan. Hari pun sudah semakin terik. Saat ini jam menunjukkan pukul 12 siang. Kami memutuskan untuk kembali turun menuju tempat kami ngecamp sebelumnya. Rasa lelah sudah mulai kami rasakan, sehingga kami butuh istirahat terlebih dahulu sebelum nantinya kami turun ke base camp untuk menuntaskan pendakian kali ini. Pada saat berjalan turun, tepatnya di Pasar Dieng, tiba-tiba saja ada insiden terjadi. Dila terpleset karena batu terjal yang ada di sana. Alhasil kakinya pun kesleo karena hal tersebut. Aduh, Tari, kakiku sakit banget. Semua orang berhenti untuk memastikan kondisi kaki Dila. Sepertinya kondisi Dila cukup parah sehingga ia pun mengalami kesulitan untuk berjalan turun. Dila pun akhirnya berjalan dengan bantuan Fajar kekasihnya. Dila dipapah sepanjang perjalanan turun menuju base camp. Lain kali hati-hati. Aku sudah hati-hati, Jar. Tapi batu ini benar-benar terjal. Dan aku nggak ngelihatin itu. Sudah, kalian jangan bertengkar. Kita obati saja kaki Dila di tenda nanti ya. Kebetulan Tari bisa mijit kok. Iya kan, Tar? Iya, nanti aku coba obati kaki Dila. Meskipun tidak bisa langsung sembuh, paling tidak ya bisa lebih baik lah. Saat kami turun, tiba-tiba saja langit mendung. Suasana cerah gini perlahan-lahan berganti dengan langit yang mulai gelap. Kabut pun perlahan-lahan mulai turun menghambat jarak pandang kami. Mau tidak mau, kami semua harus bergegas turun sebelum jarak pandang kami semakin pendek dan kami terjebak hujan sebelum sampai di tenda kami. Kabut udah mulai turun, kita harus jalan lebih cepat lagi. Jangan sampai kita terjebak hujan nantinya. Tapi kita semua harus tetap berhati-hati. Jangan sampai terpeleset seperti Dila, ya. Iya betul, apa kata Hasan. Kita harus tetap utamakan keselamatan kita. Semuanya pun mengangguk, siap, tanda setuju dengan ucapanku. Satu hal yang aku khawatirkan, yaitu badai datang di saat yang tidak tepat. Namun, aku berharap ini hanya sekedar mendung dan kabut biasa, tidak menimbulkan hujan besar apalagi sampai terjadi badai. Beruntung kami melewati situasi ini di siang hari. Kalau malam hari tentu suasana akan menjadi sangat dingin dan bisa jadi di antara kami ada yang terkena hipotermia karena suasana dingin. Kami pun bersusah payah menuruni jalur pendakian menuju tenda kami. Sementara Dila masih dipapah oleh Fajar dan dibantu beberapa teman lainnya juga. Kabut benar-benar menghambat perjalanan kami sehingga yang seharusnya kami lebih cepat sampai di tenda, itu pun akhirnya melenceng menjadi lama. Kami baru tiba di tenda saat adzan maghrib berkumandang. Aku pun langsung meminta Dila untuk masuk ke dalam tenda bersama Tari. Di sana Tari langsung dengan sigap mengurut kaki Dila yang kesleo itu. Sementara aku dan beberapa teman yang lain menunggu di depan tenda. Beruntung hujan tak kunjung turun saat itu. Kita mau langsung turun atau nginap satu malam lagi di sini? Kalau menurut saya sih lebih baik kita menginap satu malam lagi di sini. Mengingat kondisi Dila juga belum memungkinkan saat ini. Iya Bi, benar kata Fajar. Lebih baik
kita nginap lagi saja. Kondisi saat ini masih sangat berkabut soalnya. Berbahaya jika kita terjebak kabut di tengah perjalanan malam nanti. Lebih baik kita menundanya dulu aja. Iya, kondisi Dila benar-benar belum pulih soalnya. Supaya kita juga bisa enjoy lah saat turun nanti. Aku pun sebetulnya sependapat dengan mereka semua. Kondisi Dila yang masih sakit, ditambah lagi kondisi alam yang kurang bersahabat kali ini, benar-benar menghambat perjalanan kami untuk turun. Daripada terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya, lebih baik kami beristirahat 1 malam lagi di sini sampai esok hari. Ya udah kalau begitu, kita bermalam 1 hari lagi di sini. Tak lama setelah berdiskusi, Tari pun keluar dari dalam tenda untuk memberikan kabar bahwa kondisi Dila cukup parah dan tidak memungkinkan untuk dibawa jalan segera. Sehingga Tari pun memberikan saran agar kami semua beristirahat terlebih dahulu, terutama Dila. Mendengar hal tersebut, semakin menambah keyakinan kami untuk bermalam 1 hari lagi di tempat camping ini. Hari pun sudah semakin larut. Tari meninggalkan Dila seorang diri di dalam tenda agar Dila bisa beristirahat lebih leluasa. Tari pun bergabung dengan kami semua, berbincang, saling melempar canda di depan tenda. Tak lama kemudian, Fajar pun mengambil beberapa minuman keras yang masih tersisa di dalam ranselnya itu dan mengajak kami semua untuk berpesta miras. Jar, kamu mau pesta lagi? Iya, Bi, mumpung masih ada sisa. Maaf ya. Semua teman lelaki pun setuju dengan ucapan Fajar, dan mereka semua pun mulai pesta miras malam itu. Sementara aku dan Tari hanya menontonnya, sembari meminum secangkir kopi hangat yang sebelumnya sudah dibuat. Hari pun semakin larut. Keempat temanku sudah mulai mabuk karena terlalu banyak mengonsumsi minuman keras. Sementara aku dan Tari hanya bisa menggelengkan kepala kami, tanda kami tidak begitu suka dengan apa yang teman-teman lakukan. Berpesta miras di tiap malam sepanjang pendakian, bukankah itu sebuah kekeliruan? Tiba-tiba saja Fajar meminta izin kepada kami untuk pergi ke tenda Dila. Ia hanya ingin memastikan kondisi kekasihnya tersebut. Kami tidak menyimpan curiga sedikit pun kepada Fajar, karena kami pikir Fajar tentu merasa khawatir karena kekasihnya tersebut sedang cedera. Jangan lama-lama, Jar. Jangan aneh-aneh juga ya. Aman, Bi. Aku cuma mau memastikan kondisi Dila saja. Sudah jauh lebih baik atau belum? Malam itu kondisi bulak peperangan tempat kami bermalam sangatlah sunyi. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Tidak banyak rombongan lain yang mendirikan tenda di sana. Hanya ada beberapa saja, dihitung dengan jari. Jarak antara tenda kami dengan tenda rombongan lain pun cukup berjauhan. Mungkin rombongan pendaki lain memang sudah terlebih dahulu turun dan tidak lagi melakukan camp di bulak peperangan, sehingga tidak heran jika kondisi malam itu benar-benar sunyi dan senyap. Namun rasanya benar-benar aneh. Malam itu bukan hanya sunyi saja, namun tidak ada suara apapun yang terdengar. Bahkan suara angin pun tidak ada. Firasatku pun mendadak berubah. Aku memiliki firasat buruk tentang situasi yang saat ini sedang kami hadapi. Aku pun mencoba memberitahukannya kepada Tari. Tar, aku punya firasat kurang baik nih. Maksud kamu, Bi? Aku merasa akan ada sesuatu yang terjadi dalam kelompok kita. Tapi aku sendiri kurang yakin. Mungkin itu hanya perasaan kamu saja kali, Bi. Tapi kali ini aku benar-benar yakin, Tar. Sudah, semoga saja semuanya baik-baik saja ya. Iya, Tar. Aku berharap begitu. Meskipun Tari sudah berusaha untuk menenangkanku, namun tetap saja firasat buruk yang saat ini aku rasakan tak kunjung menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah sejauh ini semuanya baik-baik saja? Tiba-tiba saja aku mendengar suara lirih. Seorang meminta tolong. Aku pun mencoba untuk memastikan suara itu. Talang! Talang! Tar, kamu dengar gak? Ada suara lirih orang meminta tolong. Dengar gak? Enggak, Bi. Aku gak dengar kok. Coba perhatiin lagi deh. Siapa tahu setelah ini suaranya semakin jelas. Dan benar saja. Setelah aku berkata demikian, suara itu terdengar semakin jelas. Aku pun mencoba menelisik sumber suara itu. Teman-teman, tolong aku! Setelah mendekat ke sumber suara itu, ternyata suara itu adalah suara Fajar. Ia berteriak meminta tolong dari dalam tenda. Sontak,
Hal tersebut membuatku sangat kaget. Aku pun bergegas untuk pergi ke tenda Dila, khawatir ada hal buruk yang terjadi kepada mereka berdua. Aku dan Tari langsung mengecek tenda Dila. Namun ketika Tari membuka tenda tersebut, ia sangat terkejut ketika mendapati Fajar dan Dila sedang dalam kondisi gancet. Saat itu hanya Tari yang mengecek kondisi keduanya. Tanpa berucap satu kata pun, Tari langsung menutup pintu tenda dan bergegas untuk pergi ke depan dengan wajah yang sangat musam. "Kenapa, Tar? Mereka kenapa?" Tari tidak menjawab pertanyaanku sedikit pun. Namun dari raut wajahnya, ia benar-benar terlihat sangat syok. Pasti ada hal buruk yang terjadi dengan Fajar dan juga Dila. Aku pun bergegas untuk memberanikan diri mengecek ke dalam tenda. Saat aku membuka pintu tenda, aku benar-benar dikagetkan dengan pemandangan dua temanku, Fajar dan Dila, dalam keadaan bugil. Keduanya saling menempel satu sama lain. Fajar berada di atas, sementara Dila berada di bawah tubuh Fajar. Aku pun emosi seketika setelah melihat keduanya dalam kondisi yang benar-benar buruk. Aku mengamuk kepada keduanya. "Weh anjing, dasar anak setan, mau masuk melihat tempat goblok!" Mendengar teriakanku, teman-teman yang lain yaitu Imron, Hasan, dan Husen, dia pun bergegas untuk pergi ke tenda Dila untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Hingga aku begitu emosi kepada Fajar dan juga Dila. Ketika Imron dan teman yang lainnya sampai di tenda, mereka pun sama soknya denganku dan juga Tari. Mereka pun marah dengan kelakuan Dila dan juga Fajar. Keduanya telah berbuat mesum di tempat yang tidak semestinya. Bahkan mereka tak segan telanjang bulat di dalam tenda berdua. Aku benar-benar tidak habis pikir dengan perbuatan keduanya. Lantas aku pun memilih untuk menjauh dari tenda Dila. Perasaan di dalam hatiku benar-benar berkecamuk. Belum selesai Fajar berulah dengan minuman keras miliknya itu, kini ia malah berulah lagi dengan kekasihnya tersebut dengan perbuatan mesum di dalam tenda. Kami semua saling tatap satu sama lain. Sementara itu Fajar dan Dila masih dalam kondisi yang sama. Mereka tidak bergerak sama sekali. Hal tersebut tentu membuat aku dan yang lainnya keheranan. "Coba Debbie, cek kondisi mereka." "Wah, kalian aja sana." Muak aku dengan dia. "Kamu kan leadernya, Bi." Dengan terpaksa, aku pun kembali mendekat ke tenda Dila untuk kembali mengecek kondisi keduanya. Ternyata Dila dan juga Fajar benar-benar gancet, seperti dugaanku sebelumnya. Aku pun langsung keluar tenda lagi dan tidak bisa berkata apapun lagi. Belum sempat mengatakan kondisi Fajar dan Dila kepada teman-teman yang lain, aku lantas mendengar suara cekikikan orang perempuan. Suara cekikikan itu terdengar oleh kami semua. Lantas, karena ketakutan, kami pun langsung bergegas masuk ke dalam tenda. Aku dan Tari masuk ke dalam tenda Dila dan juga Fajar. Sementara itu Imron, Hasan, dan Husen masuk ke dalam tenda laki-laki. "Bi, kamu dengar suara itu kan? Suara cekikikan tadi?" "Iya Tar, aku dengar. Dan itu benar-benar jelas sekali." "Jangan-jangan itu kuntilanak, Bi." "Bisa jadi Tar. Kita harus segera bersembunyi." "Tapi bagaimana dengan Fajar dan Dila? Mereka masih dalam kondisi yang sama seperti saat pertama kita temui itu." "Kita pikirkan setelah semuanya mereda." Belum hilang suara cekikikan perempuan yang terus menghantui kami, tiba-tiba saja terdengar suara orang berjalan ke arah tenda kami. Dan langkah kaki itu terhenti tepat di antara tenda laki-laki dan tenda perempuan. Sontak hal tersebut semakin membuat kami semua merasa merinding. Wah, ada apa lagi ini? "Pelan-pelan suaramu, Bi. Jangan sampai sosok di samping tenda ini mendengar suara kita." Aku pun membungkam mulutku agar tidak lagi bersuara. Sementara itu Fajar dan Dila semakin merintih kesakitan dan terus memohon kepada aku dan Tari agar mereka bisa segera dipisahkan. Namun tidak ada yang bisa aku dan Tari lakukan saat ini, selain suara cekikikan perempuan yang terus membayangi kami. Ada langkah kaki yang kami sendiri pun tidak tahu. Apakah itu langkah kaki manusia atau makhluk lain? "Bi, tolong aku, Bi. Tolong lepaskan aku dari tubuh Dila, Bi." "Kalian berdua tenang dulu, goblok. Aku dan Tari belum bisa berbuat banyak saat ini. Selain itu juga Imron dan yang lain gak ada di sini, ada di tenda sebelah. Aku dan Tari tidak cukup tenaga untuk melepaskan kalian berdua. Lagian ini semua salah kamu kan?"
Tak lama berselang, tiba-tiba saja hujan turun, membasahi tenda kami semua. Suasana dingin benar-benar kami rasakan di sini. Terlebih lagi, hari sudah semakin gelap. Namun anehnya, meski hujan turun, sosok bayangan di tengah-tengah tenda kami tidak kunjung hilang. Sosok yang kami tidak ketahui tersebut tidak beranjak sedikit pun dari tenda kami. Sontak hal tersebut semakin menambah perasaan takut dalam diri kami semua. Bukan hanya itu saja, suara cekikikan perempuan yang kami anggap adalah suara kuntilanak itu pun tidak kunjung reda. Justru suara cekikikan tersebut semakin nyaring terdengar di telinga kami. Bi, rasanya aku benar-benar ingin menyudahi pendakian ini, Bi. Terlalu banyak hal buruk dalam diri rombongan kita. Jadi tidak heran jika sekarang kita mendapatkan balasannya. Tapi aku gak ngelakuin kesalahan apapun, Bi. Kita yang terus menjaga sikap dan ucapan tentu akan senantiasa dijaga kok, Tar. Tenang, percaya saja. Percaya sama aku. Aku pun merasakan apa yang Tari rasakan. Terlebih lagi aku dan Tari di sini selalu menjaga sikap kami selama pendakian. Kami tidak pernah bergabung dengan pesta miras yang dilakukan oleh Fajar dan yang lainnya. Kami tidak berbuat hal bodoh seperti yang dilakukan Fajar dan Gila. Dan terlebih lagi, kami tidak pernah berucap kalimat kotor sedikit pun selama melakukan pendakian ini. Aku terus mencoba untuk memberikan pengertian kepada Tari. Selang beberapa menit kemudian, hujan pun akhirnya mulai mereda. Suara cekikikan perempuan tidak berwujud yang kami anggap sebagai suara kuntilanak itu perlahan mulai hilang entah kemana. Dari dalam tenda, aku mendengar Husen membuka pintu tenda. Mereka perlahan-lahan keluar dari tenda untuk memastikan kondisi. Mendengar perbincangan antara Husen dan teman-teman lainnya pun membuat aku dan Tari ikut serta keluar dari dalam tenda dengan perasaan was-was. Aku dan Tari bergegas untuk menghampiri Husen dan yang lainnya, sementara Fajar dan Dila masih berkutat di dalam tenda dengan posisi yang masih belum berubah sama sekali. Syukurlah kalian semua selamat. Gimana Fajar dan Dila? Masih sama. Sepertinya kita harus kompak buat lepasin paksa tubuh mereka agar tidak terus-menerus gancat seperti itu. Jika hanya aku dan Tari saja yang memisahkan keduanya, rasanya kami tidak mampulah melepaskan dia. Kita harus segera bebaskan mereka. Ya udah, kita coba pisahkan bersama-sama. Semoga kita berhasil memisahkan keduanya. Saat kami sedang beranjak menuju tenda tempat di mana Fajar dan Dila berada, tiba-tiba saja terdengar suara alunan gamelan yang terdengar begitu jelas. Suara cekikikan perempuan tak berwujud itu pun kembali kami dengar. Suasana malam itu benar-benar mencekam. Kami seperti sedang diombang-ambing oleh alam. Kalian dengarkan? Sekarang ada suara alunan gamelan. Rasanya tidak masuk akal lah. Jika di tengah malam seperti ini, saat ini pula ada suara memainkan gamelan, sementara kita semua sedang berada di tengah hutan kayak gini. Jangan-jangan ini bertanda buruk, Bi. Aku pengen pulang, Bi. Pokoknya, kalian semua jangan ada satupun yang menengok ke arah belakang. Meskipun suara gamelan itu terdengar begitu jelas di telinga kalian, kalian harus tetap berjalan ke arah depan dan jangan sekali-kali mencoba menengok ke belakang. Kita akan pergi ke tenda Fajar untuk menyelamatkan mereka. Kenapa kita nggak boleh menengok ke arah belakang, Sen? Bukankah kita harus memastikan bahwa kondisi di sekitar kita tetap aman sampai kita berhasil menyelamatkan Fajar dan Dila? Percaya atau tidak, kita benar-benar tidak dibolehkan untuk menoleh ke arah belakang. Jika kita tiba-tiba saja mendengar suara gamelan, seperti itu katanya. Aku tidak bisa menjelaskan alasannya sekarang, tapi aku mohon kalian ikuti saja ucapanku. Kita berlima harus kompak pokoknya. Kami pun menuruti ucapan Husen, meskipun kami semua tidak tahu alasan di baliknya. Kami hanya berusaha untuk tetap bersikap aman. Kami pun bergegas untuk pergi ke tenda Fajar dengan langkah yang begitu pelan dan lirih. Pokoknya kita jangan ada yang lari. Jalan pelan-pelan saja ya. Kenapa emangnya, Sen? Sudah ikuti saja. Kami pun terus berjalan maju tanpa menoleh ke arah belakang dan tanpa berlari. Meskipun rasa takut terus-menerus membayangi kami berlima. Sementara itu, suara cekikikan perempuan tak berwujud itu tidak kunjung usai. Tiba-tiba saja dari kejauhan, aku melihat sosok lelaki tua berbusana serba hitam dengan tongkat di genggaman tangannya. Sosok lelaki tua itu benar-benar membuat kami berlima terdiam dan terpaku. Bahkan sampai kami tidak sanggup lagi untuk melangkahkan kaki kami sendiri karena saking terkejutnya. Sen, kita harus gimana ini, Sen?
kita sudah tidak bisa lagi mundur. Dan untuk maju pun rasanya ini waktu yang kurang tepat. Sebab sosok lelaki tua itu semakin mendekat ke arah tenda Fajar dan Dila. Benar-benar situasi yang sangat sulit. Lebih baik kita bersembunyi saja, Bi. Ucapan Tari ada benarnya juga. Daripada kami berlima bergegas masuk ke dalam tenda Fajar, yang mana sosok lelaki tua itu sedang menuju ke arahnya. Dan daripada kami semua harus mundur sementara di belakang kami terus terdengar suara alunan gamelan yang terus saja menggema. Lebih baik kami cari alternatif lain dengan bersembunyi. Dari kejauhan kami melihat ada pohon yang begitu besar. Sepertinya pohon besar itu bisa dijadikan tempat yang cocok untuk kami bersembunyi. Setidaknya sampai kondisi kali ini benar-benar pulih. Tiba-tiba saja kakek tua berbadan bungkuk itu dengan jubah hitam melekat di tubuhnya. Dia terhenti tepat di samping tenda Fajar dan Dila. Sontak hal tersebut membuat aku dan yang lainnya ketakutan. Sebab Fajar dan Dila masih dalam posisi gancet dan belum bisa keluar dari tenda tersebut. Apa yang akan dilakukan oleh kakek itu ya? Pertanyaannya, kakek tua itu manusia atau justru penghuni Gunung Lawu? Pertanyaan Tari ada benarnya. Jika dipikir dengan logika, mustahil seorang kakek yang sudah renta, bahkan badannya sudah membungkuk, naik ke Gunung Lawu hingga setinggi ini. Jika memang dia manusia, rasanya kurang masuk akal. Namun jika dia penghuni Gunung Lawu, apa yang akan diperbuatnya kepada Fajar dan Dila? Apakah kakek tua itu murka dengan tindakan yang dilakukan oleh mereka berdua? Lalu apa yang harus kita lakukan, Bi? Kita harus tolong Fajar dan Dila. Tapi bagaimana caranya? Kita saja sekarang sembunyi dan takut menemui kakek tua itu. Jika kakek tua itu benar-benar penghuni Gunung Lawu, tentu dia akan tahu kalau kita semua bersembunyi di sini. Apakah kita semua akan selamat? Kita semua pasti akan selamat. Setelah itu tiba-tiba saja kakek tua bungkuk itu bersua kepada kami yang saat itu sedang berada di balik pohon untuk bersembunyi. Celakakah kalian? Semua sudah terlambat, ucap kakek tua itu dengan suara yang begitu lirih. Sontak kalimat yang diucapkan oleh kakek tua itu semakin membuat kami ketakutan. Apakah kami semua memang benar-benar sudah di jurang kesengsaraan? Apakah kami benar-benar sudah terlambat untuk menyelamatkan diri? Pikir kami semua. Namun aku tidak ingin putus asa begitu saja. Lantas aku pun memberanikan diri untuk keluar dari persembunyianku dan mendekat ke arah kakek tua tersebut meminta penjelasan sekaligus pertolongan. Perihal keselamatanku sendiri, aku memilih untuk mengesampingkannya terlebih dahulu. Aku harus pergi ke kakek tua itu. Kita tidak mungkin hanya terdiam diri saja di sini. Tapi apa yang akan kamu lakukan itu berbahaya, Bi. Kita nggak mungkin terjebak selamanya di sini, bukan? Kita harus selamat. Tapi kalau kakek tua itu benar-benar penghuni Gunung Lawu dan dia murka terhadap kita semua, dia tidak akan membiarkan kamu lepas dari jeratan begitu saja, Bi. Kalau memang aku harus berakhir dalam jeratan kakek tua itu, aku mohon selamatkan Fajar dan Dila. Lalu setelahnya kalian lekaslah turun bersama. Aku akan mencoba untuk mengalihkan perhatian kakek tua itu, ya. Abi, kamu serius? Iyalah, aku serius. Harus ada yang berkorban, bukan? Sebagai leader, aku harus berusaha untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam rombonganku. Entah itu hal manis ataupun hal pahit sekalipun, aku berusaha untuk menyelamatkan semua teman-temanku. Entah akan berakhir aku yang celaka, aku akan berusaha untuk tidak mempermasalahkan itu. Aku pasrah. Aku pun keluar dari persembunyianku dan berusaha untuk menarik perhatian kakek tua itu. Kakek tua yang berdiri tepat di samping tenda Fajar dan Dila. Hei, kakek tua, saya ada di sini. Sontak, pandangan kakek tua itu kini tertuju kepadaku. Wajah kakek tua itu penuh dengan rasa amarah. Ia kemudian perlahan-lahan mendekat ke arahku. Sementara aku mencoba untuk mengarahkan semua teman-temanku untuk pergi ke arah tenda Fajar dan Dila untuk menyelamatkan mereka berdua. Setidaknya mereka harus bisa melepaskan Fajar dan Dila agar keduanya tidak terus-menerus dalam kondisi gancet. Kalian akan celaka. Kenapa kami akan celaka, kek? Kami tidak berbuat salah sedikit pun. Kalian telah mengotori tanah ini. Aku hanya bisa terdiam sesaat setelah mendengar apa yang diucapkan oleh sang kakek. Secara tidak langsung, rombongan kami memang telah mengotori tempat ini
dengan hal-hal yang tercela, dari mulai pesta miras hingga berbuat zina di tempat ini juga. Aku sendiri bingung apa yang harus aku ucapkan lagi kepada sang kakek sebagai pembelaan. Sementara itu, di sisi lain, semua teman-temanku mulai mengarah ke tenda Fajar dan Dila di saat sang kakek itu mendekat ke arahku. Aku berharap mereka semua berhasil membebaskan Fajar dari tubuh Dila. Kalau sampai tidak berhasil, aku sendiri bingung apa yang harus kami lakukan untuk menyelamatkan keduanya. Aku pun mencoba menghadapi kakek tua bungkuk itu yang ada di hadapanku ini, meskipun aku sendiri benar-benar takut. Maafkan sikap kami, kek. Kami telah lancang. Kalian telah mengotori tempat ini. Sudah sepantasnya kalian berserah. Biarkan kami turun dengan selamat, kek. Kami benar-benar memohon ampun. Berserahlah. Aku mencoba untuk mencerna maksud dari perkataan sang kakek tersebut. Aku yakin ada makna tersirat di baliknya. Tapi karena perasaanku sedang tidak karuan, aku tak kunjung mendapatkan jawaban. Aku mencoba melirik ke arah tenda Dila dan Fajar. Sepertinya teman-teman yang lain belum berhasil melepaskan keduanya, sebab mereka tidak kunjung keluar dari tenda dan menyelamatkan diri masing-masing. Tiba-tiba saja hujan kembali turun membasahi tempat di mana kami berpijak saat ini. Tak lama berselang, sang kakek itu semakin mendekat ke arahku. Dan anehnya, ia tidak melukai tubuhku sedikit pun. Ia malah menepuk pundakku, seolah-olah dia itu meyakinkanku bahwa aku mampu untuk melewati semua persoalan pelik ini yang ada di hadapanku. Setelahnya sang kakek pun berbalik arah. Tiba-tiba saja terdengar suara petir yang menyambar ke arah tenda Fajar dan Dila. Bersamaan dengan petir yang menyambar, sosok kakek tua yang semula berada di hadapanku itu hilang seketika. Sontak hal tersebut membuatku benar-benar terpaku dan tidak mampu berucap satu kalimat pun. Loh, kemana perginya kakek tua itu? Bukankah dia akan mencelakaiku dan juga teman-teman yang lain karena kami sudah melakukan kesalahan? Lantas aku pun kemudian berpikir bahwa mungkin saja sosok kakek tua itu bukanlah sosok yang jahat, melainkan ia datang untuk menyelamatkan kami dari persoalan yang menjerat kami saat ini. Belum tuntas aku memikirkan perihal kakek tua bungkuk itu, tiba-tiba saja aku mendengar suara teriakan Husen tentang Fajar dan Dila. Abe! Abe! Fajar udah lepas dari Dila! Husen berteriak dari balik tenda. Sepertinya sambaran petir barusan membuat keduanya terpisah satu sama lain. Aku pun langsung bergegas menuju ke tenda. Aku meminta agar kedua tubuh telanjang Fajar dan Dila itu lekas ditutupi. Kondisi keduanya pingsan, tidak sadarkan diri mereka. Aku kemudian meminta tolong Tari untuk mengurus Dila, sementara aku yang akan membantu mengurus Fajar. Pakaian yang sebelumnya mereka tanggalkan kami pakaikan lagi dengan hati-hati. Meskipun tenda Fajar baru saja tersambar petir, namun tidak ada bekas sedikit pun, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Kita biarkan dulu Fajar dan Dila beristirahat sampai keduanya siuman. Saat itu hujan sudah kembali mereda, sehingga kami bisa menunggu keduanya siuman di depan tenda. Hujan seakan-akan tahu skenario alam yang sedang berjalan menghampiri rombongan kami. Ia datang dan pergi tanpa permisi. Malam ini benar-benar malam yang melelahkan. Kakek bungkuk itu kemana, Bi? Dia menghilang, berpapasan dengan sambaran petir yang tadi menyambar ke arah tenda Fajar itu. Tapi kamu baik-baik saja kan, Bi? Beruntung aku masih diberikan keselamatan, Tar. Syukurlah. Hari pun semakin larut. Kami semua benar-benar merasakan lelah yang sungguh hebat. Kejanggalan-kejanggalan terus datang satu persatu menghampiri kami. Satu persatu makhluk penghuni lawu pun datang membayangi kami, hingga kami sulit untuk bernafas dengan lega, karena terus dibayang-bayangi perasaan takut. Rasanya kami sangat ingin malam ini segera berakhir. Setidaknya kami bisa menatap sinar matahari pagi dengan perasaan lega. Namun nyatanya, malam itu masih menjadi malam yang teramat panjang bagi kami semua. Tak berselang lama, Fajar dan Dila pun akhirnya sadarkan diri. Tari yang menunggu keduanya di dalam tenda pun bergegas untuk memberitahukannya kepada kami semua yang malam itu berada di luar tenda. Bi, Fajar dan Dila sadarkan diri. Kami pun bergegas untuk memastikan kondisi keduanya. Beruntung keduanya dalam keadaan baik-baik saja
meskipun wajah keduanya nampak begitu lemah. Saat kami datang menghampiri keduanya, Fajar dan Dila tiba-tiba saja meneteskan air mata. Keduanya memohon ampun kepada kami semua. Maafkan aku teman-teman, karena aku semuanya menjadi kacau dan kita semua dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ampuni kami teman-teman. Keduanya benar-benar memohon pengampunan kepada kami semua. Mereka merasa sangat bersalah karena sudah melakukan hal buruk dalam pendakian ini, hingga mengakibatkan kami semua dalam keadaan yang cukup mengkhawatirkan. Banyak makhluk gaib berdatangan, dan alam seolah-olah menunjukkan amarahnya kepada kami. Sontak permohonan maaf keduanya membuat kami semua tertegun seketika, karena aku tidak ingin semua persoalan menjadi panjang dan semakin rumit. Akhirnya aku pun memberanikan diri membuka suara untuk mewakili semua teman-teman yang ada. Kami sudah memaafkan kalian kok. Yang terpenting, setelah ini kalian harus bisa jaga sikap dan jaga lisan kalian. Ingat, kita masih harus menempuh perjalanan turun yang tidak sebentar loh. Kita semua belum benar-benar dipastikan selamat. Benar apa yang dikatakan Abi. Aku pun sebenarnya menyesal karena turut serta bergabung dalam pesta miras yang dilakukan Fajar. Aku benar-benar tidak mampu berpikir panjang. Iya, kami juga. Lebih baik sisa miras yang kamu bawa buang saja atau dimusnahkan, Jar, supaya saat perjalanan turun nanti kita tidak membawa hal buruk lagi dalam rombongan kita. Dan sebagai langkah antisipasi, aku harap kamu dan Dila bisa lebih menjaga jarak. Meskipun aku tahu kalian tidak mungkin berbuat mesum lagi, namun aku hanya ingin memastikan saja, antisipasi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Fajar pun mengikuti apa yang aku ucapkan. Sisa botol miras yang hanya beberapa diambilnya dari tas miliknya. Setelah itu ia pun bergegas untuk memusnahkan minuman itu dan menguburnya dalam-dalam. Meskipun dari raut wajah Fajar terlihat dengan jelas kalau ia tidak begitu ikhlas merelakan minuman keras yang sudah dibelanya itu. Biarlah kesalahan fatal yang diperbuat keduanya menjadi pembelajaran berharga bagi kami semua, agar kami bisa lebih berhati-hati dalam bersikap selama pendakian ini. Terlebih lagi, perjalanan kami untuk sampai di base camp masih sangat jauh. Perasaanku menjadi jauh lebih lega dibandingkan dengan sebelumnya. Terlebih lagi setelah mendengar permohonan maaf yang secara langsung dilontarkan oleh Fajar dan juga Dila. Selain itu, beberapa teman lain pun mengakui kehilafan yang sempat mereka lakukan, yaitu berpesta minuman keras dalam pendakian ini. Setelah ini, lebih baik kita semua bergegas untuk pulang, supaya kita bisa sampai sebelum Fajar datang. Semoga semuanya berjalan sesuai dengan rencana kita ya. Tenda dan lainnya gimana, Bi? Kamu gimana sih? Ya kita kemasilah semuanya. Rasanya pendakian ini benar-benar melelahkan. Sabar, Tar, sabar. Sebentar lagi kita juga pulang kok. Maafin aku ya, Tari. Tari pun memeluk Dila dengan segera. Ia tidak ingin Dila pun ikut larut dalam kesedihannya, sementara ia tahu Dila baru saja mengalami hal buruk. Meskipun hal buruk tersebut berasal dari ulahnya sendiri. Aku tidak bermaksud menambah kesedihan kamu, Dila. Aku hanya ingin mengutarakan rasa lelahku saja. Kalau saja aku dan Fajar tidak berbuat hal buruk, tentu kita semua sudah sampai di base camp dan kita semua bisa beristirahat dengan lega. Udah, semua sudah terjadi. Jangan terus salahkan diri kamu, Dil. Kita akan sampai ke base camp dengan selamat, tanpa ada satu orang pun yang tertinggal. Aku cukup kagum dengan hati lapang yang ditunjukkan oleh Tari. Meskipun aku tahu betul ia begitu lelah, namun ia berusaha untuk tetap menjaga kondisi Dila agar tidak semakin drop. Sebab jika kondisi Dila semakin drop, maka perjalanan kami untuk turun dari Lawu akan kembali terhambat, dan itu artinya kami akan semakin lama sampai di base camp pendakian Gunung Lawu. Aku dan teman-teman pun bergegas untuk membongkar tenda kami. Kami saling bekerja sama dengan baik agar bisa membongkar 2 tenda kami dalam waktu singkat. Tak lupa barang-barang pribadi milik kami pun kami kemas masing-masing. Sampah yang kami hasilkan pun tak luput untuk kami bawa turun. Kami tidak ingin melakukan kesalahan sekecil mungkin. Kondisi kaki Dila saat itu belum cukup pulih untuk bisa berjalan sendiri. Alhasil aku dan Tari pun saling bahu-membahu untuk memapahnya turun ke bawah. Aku tidak ingin melibatkan Fajar dalam hal ini,
Aku cukup khawatir kejadian serupa terulang kembali. Sementara itu, tas bawaan milikku dan juga Tari kami titipkan kepada Hasan dan juga Husen. Sementara untuk tas milik Dila dititipkan kepada Imron. Kami benar-benar saling bahu-membahu dalam hal ini. Aku meminta Imron untuk berjalan di urutan paling depan, sekaligus untuk memberikan arahan kepada kami agar kami tidak salah dalam mengambil langkah. Sementara Hasan dan Husen berada di barisan paling akhir. Jalanan yang kami pijaki cukup licin dan terjal, sebab hujan belum lama turun dan membuat semua jalur pendakian menjadi sangat licin. Pelan-pelan saja, Im. Jalannya licin. Siap, Bi. Aku akan pilih jalur yang tidak begitu licin dan tidak begitu terjal. Iya, Im. Aku percaya deh sama kamu. Belum begitu jauh kami melangkah. Tiba-tiba saja kami mendengar suara cekikikan yang terdengar bersaut-sautan. Sontak, hal tersebut membuat kami semua merinding seketika. Namun Husen terus memberikan arahan kepada kami untuk tidak menoleh sedikit pun ke arah mana. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga konsentrasi kami selama perjalanan ini. Jangan tengok ke arah manapun. Cukup tetap ke arah depan saja. Pertahankan konsentrasi kalian, teman-teman. Kami seakan-akan sedang berada di dalam dimensi lain, dimensi yang mengerikan. Tempat di mana hanya ada kami satu-satunya manusia, dan selebihnya makhluk-makhluk mengerikan yang ada. Keringat tidak berhenti mengucur dari pelipis kami semua. Suara cekikikan itu semakin jelas terdengar. Aku pun tidak sengaja mengalihkan pandanganku ke arah atas. Dan betapa kagetnya saat aku melihat begitu banyak kuntilanak yang berjejer di atas pepohonan dan tumbuhan di sepanjang jalur yang kami lewati itu. Sontak aku pun langsung beristighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku pun langsung melepaskan tanganku dari Dila, hingga tubuh Dila goyah seketika. Tari pun kaget mendengar teriakanku. Kenapa, Bi? Aku tidak ingin langsung memberitahukan apa yang aku lihat kepada Tari. Aku khawatir ia akan sok sama sepertiku. Namun di sisi lain, aku pun tidak sanggup untuk menutupinya seorang diri. Aku menghentikan langkahku hingga hal tersebut membuat teman-teman yang lainnya juga merasa aneh dengan sikapku. Kenapa, Bi? Enggak, bukan apa-apa. Kamu yakin, Bi? Aku hanya terdiam. Aku mencoba untuk menarik nafasku begitu dalam, begitu panjang. Aku tidak ingin terus larut dalam rasa takut. Aku berusaha untuk mengontrol perasaan takut yang ada di dalam diriku. Aku sudah ingatkan, jangan menoleh ke arah manapun. Lebih baik kita lanjutkan perjalanan kita, kata Husen memecah obrolan di antara aku, Tari, dan Imron. Sepertinya Husen memang tahu apa yang aku lihat saat ini, dan Husen terus berusaha untuk mengalihkan fokus kami dari suara-suara cekikikan itu. Aku saja yang ceroboh, tidak mendengarkan ucapan Husen. Alhasil, rasa takut terus-menerus membayangiku saat ini. Aku pun memilih diam dan melanjutkan perjalanan turun. Sementara itu, Tari terus bertanya kepadaku tentang apa yang aku lihat. Karena kami saling beriringan, ia terus-menerus memaksaku untuk memberitahukan kepadanya tentang sosok di balik suara cekikikan yang terus-menerus terdengar semakin nyaring itu. Suara apa itu, Bi? Pasti kamu sudah melihat sosok itu, kan? Lebih baik kamu jangan lihat, Tar. Kenapa emangnya? Sudah, lebih baik kita fokus ke depan saja. Tari tidak putus arah begitu saja. Ia terus-menerus memaksaku untuk memberitahukan apa yang aku lihat kepadanya. Karena merasa ditekan oleh Tari, akhirnya aku pun membisikkan apa yang aku lihat kepada Tari. Sontak, hal tersebut pun membuat Tari syok. Ada banyak kuntilanak berjejer di atas pohon, persis di mana kita semua sedang berjalan ini, Tar. Bahkan saat aku hitung, jumlahnya sampai puluhan kuntilanak. Aku benar-benar merinding, Tar, setelah melihat sosok-sosok mengerikan itu. Ah, yang benar kamu, Bi. Masa ada banyak kuntilanak di sini? Bukan cuma satu tapi puluhan. Gak masuk akal. Ucap Tari menunjukkan ekspresi tidak percaya dengan apa yang aku ceritakan. Ya udah, kalau kamu gak percaya, coba deh lihat sendiri ke atas sana. Dila yang sedari tadi mendengar perbincangan antara aku dan Tari tidak bergeming sedikit pun. Mungkin rasa sakit yang dirasakannya mengalahkan rasa penasaran akan apa yang aku dan Tari perbincangkan. Tari pun kemudian melihat ke arah atas, ke arah pohon yang aku maksud itu. Dan benar saja,
wajah Tari seketika saja berubah. Wajah ketakutan benar-benar terlihat begitu jelas dari diri Tari. Bahkan wajah Tari seketika saja berubah memerah. Tar, kamu baik-baik saja kan? Saat aku bertanya begitu, tiba-tiba saja Tari pingsan. Brak! Sontak, hal tersebut membuat kami semua terhenti. Tari, kok pingsan? Tari pun kemudian dibawa ke tempat yang lebih landai oleh Imron dan Husen. Sementara aku membantu Dila untuk berjalan menuju ke arah Tari. Semua orang menanyakan kepadaku tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Tari tiba-tiba saja jatuh pingsan? Padahal sebelumnya, kondisi dia baik-baik saja. Bahkan dia tidak terlihat sakit sama sekali. Semua orang terus menginterogasiku, namun aku sendiri tidak sanggup untuk berkata sebenarnya. Apalagi jika harus mengatakan bahwa Tari jatuh pingsan karena melihat apa yang aku lihat, yaitu banyaknya sosok kuntilanak di atas pohon rindang di sana. Namun belum sempat aku berucap, Husen sudah terlebih dulu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia kemudian mengomeliku karena aku sudah tidak manut dengan apa yang diucapkan olehnya. Husen memang memiliki kekuatan khusus seperti indera keenam, sehingga ia tahu betul apa yang ada di sekitar kami. Terlebih lagi, suara cekikikan yang terus terdengar tanpa henti. Bahkan sampai detik ini pun, suara cekikikan itu masih saja terdengar. Sudah aku peringatkan, jangan menoleh ke arah manapun. Pasti kamu dan Tari abai kan? Maaf Sen. Aku benar-benar tidak sengaja menoleh ke arah atas, hingga aku melihat semua makhluk-makhluk mengerikan itu. Begitupun dengan Tari. Tari terus memaksaku untuk mengatakan apa yang aku lihat. Karena dia terus mendesakku, akhirnya ya, aku pun dengan terpaksa memberitahukan kepada Tari. Aku tidak tahu jika kejadiannya akan seperti ini. Untuk pembelajaran saja. Nanti semisal di perjalanan ke depan aku memberitahukan peringatan kepada kalian semua untuk tidak berhenti dan tidak menoleh ke arah manapun. Tolong percaya itu. Sebab percaya atau tidak, kita semua dalam situasi yang kurang baik. Banyak sekali makhluk penghuni lawu yang mengawasi kita. Sebab kita telah melakukan kesalahan dalam pendakian ini. Beruntung ada Husen di tengah-tengah rombongan kami. Meskipun sedari awal dia tidak terlalu banyak berbicara dan bahkan dia juga turut tergabung dalam pesta miras yang dilakukan oleh Fajar itu. Namun setidaknya kemampuan indera keenamnya mampu membawa dia menjadi sosok yang lebih bijak dan terus mewanti-wanti kepada kami apabila ada hal gaib yang tiba-tiba saja datang menghampiri kami. Sekali lagi aku minta maaf ya Sen. Iya ya. Setelahnya kami semua pun fokus untuk menyadarkan Tari. Beruntung aku membawa minyak angin yang bisa kuoleskan di bagian bawah hidung Tari, supaya ia bisa lekas sadarkan diri. Butuh beberapa waktu hingga akhirnya Tari benar-benar sadarkan diri. Tar, kamu gak apa-apa Tar? Aku takut, Bi. Aku takut. Kan sudah saya bilang, jangan ikut melihat ke arah atas. Tapi kamu gak mau percaya itu. Aku tidak pernah sangka jika mereka semua ada di atas sana. Mereka tidak akan ganggu kita. Mereka hanya menampakkan wajah seramnya saja, namun tidak akan melukai kita sedikit pun. Imron dan teman-teman yang lain sepertinya paham dengan apa yang Husen maksud dan dengan apa yang aku serta Tari lihat itu. Namun mereka semua memilih untuk menurut dengan apa yang diucapkan oleh Husen. Sepertinya mereka benar-benar sudah lelah dengan semua kejanggalan yang terjadi, sehingga mereka memilih untuk tetap diam dan mengikuti alur yang ada. Setelah semuanya membaik, kami pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan lagi. Perjalanan menuju base camp masih sangat jauh. Aku sendiri pun benar-benar lelah karena sedari awal terus memapah Dila yang masih dalam kondisi kurang baik. Saat kami mulai fokus dengan jalur yang kami pijaki, dan suara cekikikan itu pun sudah tidak terdengar lagi, tiba-tiba saja terdengar hembusan angin yang benar-benar berbeda dari angin biasanya. Seperti ada hal janggal yang akan terjadi lagi. Hembusan angin itu menerpa tubuh kami semua. Aroma melati pun turut serta bersamanya. Belum sempat kami berucap satu kalimat pun, Husen sudah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada kami semua. Tetap fokus ke depan. Hiraukan aroma melati yang baru saja kalian hirup. Semua anak terdiam. Kami
tidak menjawab perkataan Husen karena rasa takut yang tiba-tiba saja membayangi kami. Aku pun langsung berpikir bahwa aroma melati yang baru saja kami hirup pasti ada kaitannya dengan penghuni Gunung Lawu ini. Tidak mungkin ada bunga melati di sekitar tempat kami berjalan saat ini. Teman-teman, baca surat apa saja yang kalian kuasai dan tetaplah fokus. Kami seolah-olah akan melewati sebuah dimensi yang mengerikan. Aku berharap itu hanya perasaanku saja dan semua pikiran buruk tentang hal yang akan terjadi ke depan tidak benar-benar terjadi. Suasana malam itu benar-benar sunyi. Kami pun membungkam mulut kami dan memelankan langkah kami agar tidak terdengar oleh siapapun. Namun naas, saat kami mulai fokus dengan kesunyian dan langkah kaki kami ini, tiba-tiba saja dari kejauhan terlihat sosok nenek tua yang terus memandang ke arah kami berjalan. Kami pun berhenti karena rasa ragu tiba-tiba menghantui kami semua. Jika kami tetap melangkah maju, maka kami akan semakin dekat dengan sosok nenek tua mengerikan itu. Namun jika kami memilih untuk melangkah mundur, maka kami tidak akan segera sampai di base camp. Kami benar-benar bingung dengan apa yang harus kami lakukan. Tetap berjalan teman-teman, dan hiraukan nenek tua itu. Karena Imron merasa takut berada di barisan depan, ia pun akhirnya meminta Husen untuk berjalan di barisan paling depan. Akhirnya keduanya pun saling bertukar posisi. Kami benar-benar mengikuti komando dari Husen. Meskipun dalam rombongan ini akulah leadernya, namun jika berkaitan dengan hal-hal gaib, aku pun tidak berani. Saat kami melewati nenek tua itu, tiba-tiba saja kami melihat sosok-sosok lain yang ada di belakang nenek tua itu. Ada ribuan makhluk mengerikan di belakang nenek tua itu yang membuat konsentrasi kami semua seketika buyar. Karena rasa takut, akhirnya kami semua pun berlari tanpa arah. Kami bertujuh saling berpencar. Husen sudah mengingatkan jika kami harus tetap fokus, namun rasa takut yang kami alami benar-benar menepis semua ucapan Husen. Kami merasa seperti dikejar-kejar oleh nenek tua itu beserta antek-anteknya tersebut. Karena hal tersebut, kami pun melupakan Dila yang sedang dalam kondisi kurang baik. Ketika kami semua sudah berlari cukup jauh dan bayangan nenek tua beserta antek-anteknya yang menyeramkan itu telah tiada, aku hanya bisa melihat Husen di sebelahku, sementara teman-teman yang lain tidak ada. Aku yakin mereka semua pun terpencar ke arah yang tidak jelas. Entah ada yang tertinggal atau ada yang jalan terlebih dahulu. Waduh, Husen, ini gimana ini? Yang lain di mana? Tadi sudah aku peringatkan untuk tetap fokus, tapi kalian malah memilih untuk berlari tidak jelas untuk menghindari amukan makhluk-makhluk mengerikan itu. Mereka benar-benar mengerikan, Sen. Wajarlah jika kami semua ketakutan. Kita harus cari mereka semua sampai dapat. Kita harus tolong Dila terlebih dahulu, Sen. Aku yakin dia tidak jauh dari tempat awal kita berlari tadi. Iya, semoga dia baik-baik saja, Bi. Aku dan Husen pun kembali berbalik arah menuju tempat awal di mana kami semua berlari dan berpencar. Sepanjang perjalanan, aku pun memanggil satu persatu nama teman-temanku, berharap mereka semua mendengar teriakanku. Sudah beberapa langkah kami berjalan, namun kami tidak kunjung menjumpai siapapun. Aku pun sempat hampir putus asa, namun Husen terus mengingatkan kepadaku bahwa aku juga harus bisa bertanggung jawab atas persoalan ini. Terlebih lagi, aku adalah leader dari rombongan pendakian ini. Tepat di tepi jurang, aku melihat ada 3 pendaki yang terlihat tidak asing bagiku. Aku pun mengajak Husen untuk pergi ke arahnya. Sen, itu seperti mereka, Sen. Ayo kita ke sana. Aku dan Husen pun bergegas untuk menghampiri 3 pendaki yang saat itu terlihat tidak baik-baik saja. Benar saja, saat kami sampai di tepi jurang, ternyata 3 orang pendaki itu adalah bagian dari rombongan kami sendiri. Mereka adalah Imron, Hasan, dan juga Tari. Aku benar-benar merasa lega ketika berhasil berjumpa dengan mereka bertiga. Aku pun langsung memastikan kondisi ketiganya yang terlihat tidak baik-baik saja. Tubuh mereka benar-benar kotor, ransel yang mereka bawa pun tidak ada bersama mereka. Wajah mereka benar-benar lelah dan banyak luka yang ada di tubuh ketiganya. Duh, gimana ini? Kalian baik-baik saja toh?
Mereka tidak menjawab pertanyaanku. Nafas mereka benar-benar terengah-engah. Aku lantas menanyakan keberadaan Fajar dan juga Dila, yang kebetulan tidak bersama mereka bertiga saat itu. Fajar dan Dila kemana? Mereka nggak bareng sama kalian? Saat aku menanyakan perihal Dila dan Fajar, ketiganya justru menangis histeris, seolah-olah menunjukkan bahwa peristiwa buruk baru saja mereka alami. Sontak tangisan ketiganya membuat aku dan Husein kebingungan, karena di antara mereka tidak ada satupun yang bersedia untuk buka suara. Sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa kalian malah menangis? Dila dan Fajar baik-baik saja kan? Aku pun memaksa ketiganya untuk buka suara. Aku ingin mereka menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Hal buruk apa yang baru saja menimpa mereka, dan bagaimana dengan Dila dan juga Fajar? Apa mereka baik-baik saja? Apa mereka masih tertinggal di belakang? Atau justru mereka sudah jalan terlebih dahulu? Setelah aku mendesak ketiganya, akhirnya Imron pun bersedia untuk buka suara. Ia menceritakan bahwa hal buruk baru saja menimpa mereka berlima. Saat kami semua berhadapan langsung dengan nenek tua beserta antek-anteknya yang sangat menyeramkan, yang seolah-olah mengejar mereka semua. Mereka melakukan hal yang sama seperti yang aku dan Husein lakukan, yaitu berlari untuk melindungi diri. Namun saat aku dan Husein berlari ke arah depan, justru mereka semua berlari ke arah jurang. Mereka semua tidak tahu jika langkah yang mereka ambil adalah salah, karena tidak melihat jalur di depan dan tidak hati-hati akibat rasa takut yang tidak mampu mereka bendung lagi. Mereka semua terjerumus ke dalam jurang yang begitu curam. Beruntung Imron, Hasan, dan Tari berhasil memegang ranting pohon yang berada tak jauh dari tepi jurang. Ketiganya lantas berjuang sekuat tenaga, melepaskan beban yang mereka bawa, dan berusaha untuk naik ke atas. Dengan susah payah, ketiganya pun akhirnya berhasil selamat dari jurang yang cukup curam itu. Namun tidak dengan Fajar dan Dila. Keduanya terperosok ke dalam jurang bersamaan saat Fajar mencoba untuk menyelamatkan Dila. Mereka bertiga pun tidak tahu bagaimana nasib Dila dan juga Fajar. Apa mereka selamat atau mereka justru tidak selamat. Setelah menceritakan detail kejadian yang baru saja mereka alami, tangisan tak kunjung berhenti dari ketiganya. Mereka merasa sangat bersalah karena mereka tidak berhasil menyelamatkan Dila dan juga Fajar. Karena kondisi yang benar-benar tidak memungkinkan, bahkan untuk menyelamatkan diri sendiri pun mereka benar-benar kesulitan. Kita harus telusuri jurang itu dan cari mereka berdua. Aku yakin mereka berdua masih bertahan. Tapi kita gak mungkin bisa masuk ke dalam jurang yang curam itu tanpa adanya alat yang memadai. Nanti bukannya kita berhasil menyelamatkan mereka berdua, justru kita semua yang bisa celaka. Lalu apa yang harus kita lakukan, Sen? Kita balik ke base camp dan meminta bantuan pihak base camp untuk membantu kita mencari Dila dan juga Fajar. Yang pasti, kita harus tunjukkan kepada mereka titik menghilangnya Fajar dan juga Dila. Aku setuju dengan usulan Husein. Kita jangan sampai ambil langkah yang gegabah. Kami semua pun akhirnya sepakat untuk kembali ke base camp, meminta bantuan pihak base camp dan kembali mencari Dila dan juga Fajar. Fajar hampir tiba. Kita semua pun bergegas untuk mempercepat langkah kaki kami agar kami berlima bisa segera sampai di base camp. Namun sebelum kami turun, aku lebih dulu memandang ke arah tepi jurang tepat Dila dan juga Fajar terjatuh. Saat aku memandang ke arah sana, tiba-tiba saja aku melihat bayangan kakek tua bungkuk yang sebelumnya aku temui saat Fajar dan Dila dalam keadaan gancet. Kakek tua itu lagi. Apa dia akan menyelamatkan Dila dan Fajar? Kakek tua bungkuk itu terus memandang ke arah perginya kami. Tatapannya begitu tajam merah, namun tidak menyimpan sedikit pun amarah. Aku yakin kakek tua bungkuk itu adalah makhluk baik penghuni Gunung Lawu ini. Sementara nenek tua beserta antek-anteknya yang sudah menakut-nakuti kami dan menyerang kami, itu adalah makhluk jahat penghuni Gunung Lawu yang kami bijaki ini. Aku berharap adanya sosok kakek tua bungkuk itu menjadi sebuah petunjuk bahwa Dila dan Fajar masih bisa diselamatkan. Dengan perasaan tidak menentu dan dengan langkah yang tertatih-tatih, kami pun akhirnya sampai di base camp pendakian Gunung Lawu. Kedatangan kami
nyatanya mengundang perhatian banyak orang yang ada di base camp. Penampilan lusuh kami dan wajah kami yang tidak beraturan menyiratkan banyaknya kejadian buruk yang kami alami sepanjang pendakian. Petugas base camp yang sebelumnya tahu bahwa jumlah kami adalah 7 pun bertanya-tanya karena kami sampai dengan jumlah berkurang. Kedua teman kalian mana? Aku sebagai leader pun terlebih dahulu menyuruh teman-temanku yang lain untuk beristirahat, sebab aku tahu betul jika mereka semua benar-benar merasa kelelahan. Setelahnya aku pun mendekat ke arah petugas base camp dan menceritakan apa yang telah terjadi di dalam pendakian kami. Bang, 2 teman kami jatuh ke jurang bang. Tolong bantu selamatkan mereka. Loh, kok bisa? Kalian tidak hati-hati, tidak baca peta yang saya beri. Bukan itu permasalahannya bang. Ada banyak hal kompleks yang kami alami saat pendakian ini. Aku ceritakan detail kejadian ke Bang Basecamp itu. Setelahnya, aku pun menceritakan semua kejadian yang kami alami sedetail mungkin. Dari mulai kesalahan Fajar beserta Miras di atas lawu, kesalahan Fajar dan Dila bercumbu di atas lawu, hingga keduanya pun gancet di atas lawu. Sampai makhluk-makhluk gaib yang terus berdatangan silih berganti mengganggu perjalanan kami. Hingga puncaknya ada banyak sekali makhluk-makhluk mengerikan yang terlihat akan menyerang kami, hingga kami pun lari terbirit-birit, saling berpencar tidak memperhatikan jalan dan tidak memperhatikan kondisi sekitar. Sehingga akhirnya Dila dan Fajar berakhir di dalam jurang. Respon dari penjaga base camp menunjukkan rasa tidak percaya dengan apa yang terjadi kepada rombongan kami. Namun petugas base camp pun menanggapi bahwa semua hal buruk yang menimpa kami semua adalah ulah kami sendiri yang telah lalai dan abai dengan peraturan yang tertulis di lawu, di mana seorang pendaki dalam melakukan pendakiannya harus terus menjaga sikap dan menjaga lisan. Jangan berbuat mesum dan jangan sampai berbuat hal-hal yang bisa mengotori tanah lawu, karena akibatnya tentu akan sangat fatal. Terbukti sekarang, kedua teman kami menjadi korban atas hal buruk yang kami lakukan. Saya akan mengarahkan tim untuk melakukan pencarian. Kita akan memulai pencarian siang nanti. Mudah-mudahan mereka berdua masih selamat. Apa kami boleh ikut, Bang? Yang laki-laki boleh ikut, tapi yang perempuan usahakan jangan ya. Khawatir kondisi dia akan melemah saat di atas nanti ya. Iya Bang, baik Bang. Aku akan kondisikan itu Bang. Sebelumnya, terima kasih ya Bang. Ya, kamu istirahat dulu sana. Aku pun bergegas untuk menghampiri teman-temanku yang saat itu sedang beristirahat. Aku memberikan semua informasi yang aku dapatkan dari petugas base camp kepada mereka semua. Pencarian akan dilakukan siang nanti dan Tari bisa menunggu di base camp, tidak perlu turut serta dalam pencarian. Awalnya Tari sangat ingin bergabung dalam pencarian Dila dan Fajar. Namun setelah aku memberikan peringatan kepadanya, akhirnya Tari pun mau mengerti dan dia bersedia untuk menunggu di base camp sampai pencarian Dila dan Fajar selesai. Kami semua berharap pencarian ini akan berubah manis dan keduanya masih bisa diselamatkan dari jeratan maut. Hari pun mulai beranjak siang. Petugas base camp yang berjumlah 4 orang pun mulai menyiapkan perlengkapan yang akan memudahkan kami semua dalam pencarian. Aku pun diminta untuk bergabung dengan mereka bersama ketiga teman yang lain. Kita akan mulai pencarian. Tolong kalian arahkan titik jurang di mana kedua teman kalian itu terjatuh. Iya Bang, siap Bang. Kami pun memulai pencarian menuju jurang tempat di mana Dila dan Fajar terjatuh. Meskipun aku dan ketiga temanku merasakan lelah yang cukup hebat, namun kami berusaha untuk tetap kuat demi keselamatan kedua teman kami, yaitu Dila dan Fajar. Sesekali kami beristirahat untuk sekedar melepaskan lelah dengan menenggak mineral yang kami bawa. Setelahnya pencarian pun kembali dilanjutkan. Aku benar-benar tidak pernah menyangka akan berada di titik sekarang. Titik di mana kami semua merasakan hal buruk tak kunjung usai, justru terus datang silih berganti. Pendakian ini benar-benar pendakian yang sangat melelahkan. Rasanya aku benar-benar kapok mendaki. Karena terlalu banyak hal pelik yang aku alami selama pendakian di Gunung Lawu ini. Kami semua pun akhirnya sampai di jurang
tempat Dila dan juga Fajar terjatuh. Petugas base camp pun bergegas untuk mengeluarkan perlengkapan yang mereka bawa. Setelahnya satu persatu dari mereka turun masuk ke dalam jurang untuk mencari Dila dan Fajar di dalam sana. Kami pun diminta untuk menelusuri tepi-tepi jurang dan tempat sekitar untuk meminimalisir segala kemungkinan yang ada. Aku harap mereka segera ditemukan. Yakin saja, Bi. Mereka pasti ketemu. Andai waktu bisa diputar kembali, aku pasti akan berusaha dengan semaksimal mungkin menolong mereka berdua. Semuanya sudah terjadi. Iya, kita harus banyak-banyak berdoa supaya mereka selamat. Kami semua pun terus berjalan menyusuri tepi jurang untuk memantau kondisi jurang, sekaligus mencari petunjuk tentang keberadaan keduanya. Tak berselang lama, aku mendengar salah satu petugas berteriak memberikan tanda bahwa Dila dan Fajar berhasil ditemukan. Teman kalian di sini. Iya, Bang. Tolong selamatkan mereka, Bang. Para petugas itu pun bergegas untuk mengangkat tubuh Dila dan juga Fajar ke permukaan. Sementara aku dan ketiga teman yang lain mencoba untuk menangkap mereka dari tepi jurang. Benar-benar proses evakuasi yang cukup dramatis. Setelah sampai di tepi jurang, aku bergegas untuk memastikan nadi kedua temanku itu. Nadi keduanya masih ada, meskipun sangat lemah. Tubuh keduanya benar-benar penuh dengan luka. Darah bahkan mengucur di mana-mana. Kita harus segera bawa mereka ke klinik terdekat. Mereka masih hidup. Kami semua merasa sangat lega, sebab keduanya ternyata masih dalam kondisi hidup. Kami pun bergegas untuk membawa Dila dan Fajar turun dengan tandu seadanya. Kami berjalan cepat agar kondisi keduanya tidak semakin memburuk. Sesampainya di base camp, kami lantas membawa keduanya ke klinik terdekat untuk segera dilakukan pemeriksaan. Sementara Tari, aku perintahkan untuk memberikan kabar kepada orang tua Dila dan juga Fajar agar mereka bisa datang untuk melihat kondisi keduanya yang cukup mengkhawatirkan. Kondisi kedua pendaki ini cukup kritis. Mereka harus segera dibawa ke rumah sakit yang ada di kota untuk segera dilakukan tindakan, kata dokter klinik kecil itu tidak jauh dari base camp. Kami pun akhirnya membawa Dila dan Fajar ke rumah sakit yang ada di kota dengan bantuan ambulan yang ada di klinik itu. Perasaan haru benar-benar berkecamuk di dalam diri kami berlima. Kami tidak pernah sangka jika kondisi Dila dan Fajar akan seburuk ini. Wajar saja, keduanya jatuh ke dalam jurang yang cukup curam, sehingga pasti sangat banyak luka yang bersarang di tubuh keduanya. Terlebih Dila yang sebelumnya sedang mengalami cedera di bagian kakinya. Sesampainya di rumah sakit, dokter juga langsung bergegas untuk memeriksa keduanya. Kondisi keduanya benar-benar memprihatinkan menurut dokter jaga. Keduanya harus dirawat secara intensif di rumah sakit dan diperlukan persetujuan dari wali keduanya. Tak berselang lama, orang tua Dila dan Fajar pun datang. Mereka langsung menyetujui adanya perawatan intensif untuk anak-anaknya tersebut. Orang tua keduanya lantas menginterogasi kami satu persatu untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada pendakian di Gunung Lawu itu. Aku pun menceritakan semua detail kejadian kepada orang tua keduanya. Mereka terlihat begitu shock. Mereka tidak habis pikir jika anak-anak mereka akan melakukan hal buruk hingga berimbas secara langsung dalam hidup keduanya. Aku dan keempat temanku yang lain pun berpamitan untuk kembali ke rumah terlebih dahulu. Sebab orang tua kami pun tentu khawatir karena kami tidak kunjung pulang. Kami akan merencanakan untuk datang lagi menjenguk Dila dan Fajar besok lusa. Kedua orang tua Fajar dan Dila pun berterima kasih karena kami semua telah berusaha sebaik mungkin untuk menolong anak-anak mereka. Semenjak saat itu, kondisi Fajar dan Dila semakin menurun. Keduanya dirawat di ruang ICU karena mengalami koma. Kini hampir 1 bulan penuh mereka mengalami koma dan tidak kunjung sadarkan diri. Banyak pembelajaran yang kami dapatkan dari peristiwa naas yang kami bertuju alami selama pendakian di Gunung Lawu. Sangat penting menjaga lisan dan sikap saat pendakian, sebab jika salah satu dilanggar, maka hal buruk pun akan datang dan balasan akan perbuatan buruk itu yang dilakukan sendiri akan diperoleh secara setimpal. Maka dari itu, jaga sikap dan jaga lisan saat mendaki gunung agar selamat sampai pulang nanti. Salam lestari. Cerita ini selesai sampai di sini
Dan bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, silahkan mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.